Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 301. Sekretaris Presiden. Gadis kecil di meja depan tampak bingung. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Sekarang perusahaan investasi Y memiliki status yang sangat tinggi di kota Nimhui. Banyak orang yang ingin bertemu dengan Yvonne Xavier dengan hormat, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan kehadiran yang begitu kuat seperti Wyatt Johnson. Aku akan memberinya 3 menit. Jika dia tidak keluar, dia tidak perlu melakukannya sebagai sekretaris presiden. Wyatt Johnson tersenyum dingin. Dia ada di sini untuk merebut kekuasaan hari ini. Bagaimana mungkin dia sopan? Gadis kecil di meja depan memandang Wyatt Johnson dengan ekspresi terkejut. Bukankah orang ini gila? Tidakkah dia tahu bahwa Xia Yun adalah orang yang paling dipercaya oleh presiden baru yang misterius? Tuan ini, meskipun saya tidak tahu siapa Anda, ini adalah perusahaan investasi York, dan beberapa kata tidak dapat dikatakan omong kosong. Perusahaan kami selalu tidak menyambut orang-orang seperti Anda yang kasar. Pergi. Kalau tidak saya akan memanggil keamanan. Gadis di meja depan berkata dengan dingin. Wyatt Johnson meletakkan tangannya di meja depan, dan berkata dengan ekspresi mencibir, apakah Anda bermaksud membiarkan saya pergi? Gadis macam apa Anda di meja depan? Jika Anda meminta seseorang untuk pergi ke saya dengan cepat, saya akan membuat Lauzi tidak senang. Hari ini biarkan kamu berlutut dan menyanyikan lagu penaklukan untukku. Gadis kecil di meja depan menjadi gelap, dan berkata dengan sungguh-sungguh pada saat ini, Tuan, apakah Anda benar-benar akan datang ke perusahaan investasi York kami untuk membuat masalah? Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Terjebak. Sebuah tamparan dilemparkan langsung ke wajah gadis di meja depan, dan suara keras itu menarik perhatian semua orang di seluruh aula. Apakah itu karyawan, pelanggan, atau penjaga keamanan? Semua orang tercengang. Apakah ada orang yang berani datang ke perusahaan investasi York untuk membuat masalah tahun ini? Sebelumnya, Zack Zimmer dari keluarga Zimmer langsung dikeluarkan dari perusahaan karena menganiaya gadis kecil di meja resepsionis. Bukankah orang ini memakan empedu hati beruang dan macan tutul? Beraninya kau memukul gadis kecil ini di meja depan. Akibatnya, Wyatt Johnson langsung mengabaikan kerumunan yang terpana di sekitarnya, tetapi berkata dengan tenang, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi, dan kemudian beri saya tamparan lagi di wajah. Saya akan membuat Anda berlutut sekarang. Wyatt Johnson datang ke perusahaan investasi York bukan untuk bermain, tetapi untuk mendominasi. Mulai hari ini, perusahaan investasi York, dialah yang memiliki keputusan akhir. Kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi sejak dia melangkah ke pintu perusahaan. Meskipun di masa lalu, dia menganggap perusahaan investasi York sebagai dewa, tetapi sekarang dia adalah penguasa dewa ini. Bagaimana dia bisa menahan mata perusahaan investasi York di matanya? Gadis kecil di meja depan menutupi wajahnya dengan ekspresi tidak percaya. Beraninya pria ini memukulnya. Kau berani memukulku? Terjebak. Wyatt Johnson menamparkan wajahnya lagi, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apa yang salah dengan memukulmu? Jika Yvonne Xavier tidak muncul selama 3 menit, aku bahkan memukulnya. Bab 302. Resepsionis menyentuh pipinya dengan menyakitkan. Saat itu, saya sangat takut dengan dominasi Wyatt Johnson sehingga saya tidak berani berbicara. Dia telah menjadi resepsionis begitu lama. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang sangat arogan dan sembrono. Saya tidak ingin mengulangi apa yang saya katakan tadi. Wyatt berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia melihat penjaga keamanan yang mereka mendekat. Jika Anda ingin sangat menderita, datanglah kepada saya selama mereka dapat menanggung konsekuensinya. Para penjaga keamanan saling berpandangan. Mereka ditakuti oleh Wyatt, dan mereka tidak berani berbicara pada saat itu karena penindasan yang mendalam. Aku akan memanggil Nona Xavier. Resepsionis memutar nomor kontak Yvonne Xavier. Meskipun dia tidak tahu siapa orang yang ada di depannya, dia tahu dia harus meminta Nona Xavier untuk datang. Jika tidak, mungkin tidak ada orang yang bisa menekannya di lobi. Setelah beberapa menit, Yvonne muncul di lobi. Wendy ada di sampingnya. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu sejenak.
Setelah mengetahui bahwa seseorang membuat masalah di perusahaan, mereka pergi ke lobi bersama. Nona Xavier, ini dia akhirnya. Jika belum tiba, perusahaan kita pasti akan dihancurkan oleh orang lain. Melihat wajah resepsionis yang bengkak dan betapa takutnya dan saat penjaga keamanan diam, Ivene mengerutkan kening, sedikit mengernyit dan berkata, apa yang terjadi? Ada begitu banyak penjaga dari keamanan di sini. Bagaimana mungkin ada orang yang berani memukulmu? Sedikit mengernyit dan berkata, Nona Xavier, itu dia. Dia sangat sombong dan ceroboh, dalam 3 menit. Jika tidak, apakah Anda ingin saya berlutut di depannya? Resepsionis itu mulai menangis. Apakah pria itu memukulmu? Petik 1. Ivene berbalik dan menatap Wyatt sekali, yang tampak cukup mendominasi dan galak. Dia mengenalinya. Pria itu bernama Wyatt Johnson dan sepertinya milik keluarga kelas 3 di Niumi. Bagaimana orang seperti itu bisa begitu berani membuat masalah di perusahaan York? Apakah Anda memiliki hak untuk melakukannya? Dia seharusnya tidak begitu berani, kan? Ivene mengerutkan kening-kening sedikit mengernyit. Perusahaan York sekarang menikmati status yang cukup istimewa di Niumi. Bahkan jika itu adalah keluarga kelas 1, mereka tidak akan berani membuat masalah di sana. Pada saat itu, Wyatt melihat Ivene dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, dia memberinya senyum puas dan berkata, kamu punya alasan. Aku menamparnya. Kamu tidak perlu meragukannya. Mata Wyatt berbinar pada saat itu. Setelah melihat ke Ivene dari dekat, dia sangat terkejut. Kecantikannya jauh lebih baik daripada para supermodel dan selebritas itu. Selanjutnya, wanita yang ada di sebelahnya juga cukup indah. Bersama-sama mereka tampak seperti dua keindahan yang sangat indah. Tampaknya posisi CEO menjanjikan keberuntungan dengan wanita. Petik 1. Mendengar itu, Ivene sedikit mengernyit. Itu hanya satu orang dari keluarga kelas 3 belaka. Beraninya kau membuat masalah di perusahaan York. Apa jenis cadangan dan hak miliki? Wyatt, kamu harus tahu bahwa keluarga Johnson tidak akan bisa menanggung akibatnya jika kamu berani membuat masalah dengan santai di sini di perusahaan York. Benar kan? Ivene menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Konsekuensi. Apa konsekuensi yang harus saya tanggung? Bab 303. Wyatt Johnson tidak punya niat untuk berbicara banyak. Meluncurkan saya harap ini adalah terakhir kalinya saya menamparnya. Ya, dia dokumen janji temu ke Ivene Xavier secara langsung. Mulai hari ini, semua yang saya katakan akan dilakukan di perusahaan ini. Tidak patuh, lain kali tidak akan sesederhana tamparan. Ivene mengambil dokumen itu tanpa sadar. Setelah membaca isi dokumen, tercengang di situs. Itu adalah dokumen yang ditandatangani oleh keluarga York, dan isinya menggambarkan penunjukan Wyatt sebagai CEO perusahaan York. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Tuan York yang menjabat beberapa hari yang lalu? Juga, mengapa keluarga York menyebut orang yang tidak dikenal dan sepele seperti itu untuk menjadi CEO? Ini bukan lelucon. Dari mana Anda mendapatkan dokumen ini? Anda harus tahu konsekuensi dari memalsukan dokumen, kan? Kata Ivene suara yang dalam. Menempa, apakah saya perlu memalsukan dokumen? Anda adalah sekretarisnya dari direktur eksekutif. Tidak tahu keaslian dokumen ini. Atau apakah Anda berpikir bahwa orang seperti saya tidak berhak menjadi CEO Anda? Sayangnya, baik Anda maupun saya tidak memiliki hak untuk membuat keputusan tentang hal seperti ini. Hanya apa yang dikatakan atasan yang penting. Wyatt berkata dengan sedikit tersenyum. Apa yang dia katakan memberikan pukulan fatal bagi Ivene. Tubuhnya yang cantik. Dia sedikit gemetar dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Anehnya, Wyatt dinamai menurut nama York. Lalu, apa yang harus dilakukan York? Tanda tanya. Kalau begitu bawa aku ke kantorku. Wyatt mengulurkan tangan dan mengangkat dagu Ivene yang sempurna. Lalu dia berkata dan tersenyum lembut. Ivene tercengang, jadi dia mundur beberapa langkah. Dia ingin melampiaskan amarahnya, tetapi memaksa dirinya untuk tetap tenang. Setelah itu, dia memberi isyarat dan memimpin jalan. Dia mengatakan kepadanya, untuk silakan di sini. Tapi saya masih perlu mengklarifikasi secara pribadi dengan atasan tentang keaslian masalah ini. Petik 2. Terserah. Wyatt tersenyum kecil. Thea Yorklah yang mengatur. Bagaimana itu bisa palsu? Hal itu benar tanpa peduli bagaimana Ivene mengklarifikasinya.
Sebelum Ivene pergi, dia memandang Wendy Sorel. Setelah itu, dia dengan cepat memasuki lift. Wendy tahu betul apa yang dimaksud Ivene dengan itu. Dia segera mengumpulkan semua karyawan yang menyaksikan itu adegan di ruang konferensi, kemudian dia berkata dengan serius, tidak ada yang diizinkan untuk berbicara tentang apa yang terjadi a moment. Orang itu mungkin atau mungkin bukan direktur eksekutif kita yang baru. Tapi sebelum keputusan akhir dibuat, mereka tidak bisa bicara omong kosong. Jika tidak ada dari kita yang akan mampu menanggung konsekuensinya. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Semua orang terdiam karena ketakutan dan tekanan, termasuk resepsionis. Saat itu, mereka hanya bisa mengangguk tanpa henti. Jika orang itu benar-benar CEO baru Anda, mungkin mereka tidak memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Di kantor Direktur Eksekutif, Wyatt duduk dengan acuh tak acuh di kursi Direktur Eksekutif, yang duduk dengan. Dia berkata, di mana tempat kita beristirahat? Harvey York. Kemudian dia meletakkan kedua kakinya di atas meja kerja sambil lalu. Dia memandang Ivene dari atas ke bawah, tersenyum sedikit dan bertanya. Kita. Ivene bingung sejenak. Tidak, dia mengerti arti kata-kata Wyatt. Wyatt tersenyum kecil. Bab 304. Ekspresi Ivene Xavier berubah masam. Dia bukan wanita biasa. Harvey York tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Namun, kata-kata yang datang dari seseorang seperti Wyatt Johnson membuat Ivene marah. Dia nyaris tidak menahan amarahnya ketika dia berkata, saya sudah menghubungi keluarga York untuk memverifikasi identitas mereka, baik yang merupakan CEO baru atau bukan. Namun, gelar direktur eksekutif dan sekretaris hanyalah hubungan hierarkis di sini, jadi ada beberapa menghormati. Petik 2. Aku hargai. Wyatt tersenyum. Terkadang mengirimkan seseorang adalah normal. Proses yang sangat menarik. Ivene memiliki temperamen yang buruk, jadi akan menarik untuk membuatnya menyerah. Wyatt tiba-tiba bangkit dari kursinya dan menutup pintu ke kantor Heath. Ivene melompat, jantungnya berdebar kencang. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan, Wyatt Johnson? Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Wyatt menyeringai mengerikan pada Ivene dan melanjutkan, bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku bebas saat ini, dan bukankah ini normal? Ivene terkejut, dia tidak tahu Wyatt begitu tak tahu malu. Dia sudah menolak kemajuannya beberapa kali, tetapi sekarang ingin menggunakan kekuatan. Itu bukan sesuatu yang akan dilakukan seseorang. Ivene menyerbu ke pintu kantor. Wyatt Johnson, keluar atau kamu akan. Petik 2. Apakah saya akan memilikinya? Apa yang akan saya miliki? Jika saya bahkan tidak bisa menangani sekretaris saya sendiri, apa gunanya menjadi CEO? Wyatt melihat ke tubuh Ivene dan mendekatinya dengan lapar. Ivene menamparnya, tetapi Wyatt menjadi lebih bersemangat. Ivene khawatir tentang identitas asli Wyatt, jadi dia tidak menamparnya dengan keras. Wyatt meraih lengannya dan meremas tangannya dengan erat. Wyatt telah menahan keinginannya sejak pagi. Faktanya, dia memiliki seorang wanita cantik seperti Cecilia Zachary di tangannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Ivene menamparkan Wyatt lagi, dan dia dengan dingin mengancamnya, kamu sebaiknya tetap di sini atau hari-hari sekretarismu di York akan berakhir. Ivene tidak akan pernah ragu. Dia tidak pernah menjadi keluarga York biasa bawahan, jadi bagaimana bisa dinodai oleh seseorang seperti Wyatt? Bab 305. Menjauh dariku. Jangan sentuh aku. Kamu lebih suka tunduk dengan paksa daripada menerima permintaanku, ya? Wyatt menamparkan wajah Ivene dan menarik rambutnya dengan kasar. Ivene menjerit kesakitan dan Wyatt semakin bersemangat. Wanita tua itu telah menyiksanya beberapa hari terakhir ini. Martabatnya telah dilemparkan ke tanah dan diinjak-injak lagi dan lagi. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali harga dirinya sebagai manusia. Sepertinya CEO terakhir tidak mempermainkanmu, ya? Ya, aku akan dengan senang hati mengambil kesempatan itu. Wyatt merasa sangat berkuasa sehingga dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia adalah CEO perusahaan York. Apa hal terburuk yang bisa terjadi karena tidur dengan seorang sekretaris? Ivene terus berjuang dan teriakannya bergema di seluruh kantor. Wendy Sorel sedang menuju ke kantor untuk melaporkan kemajuannya setelah menangani bisnis di ruang utama.
Aku mendengarkan Ivene berteriak dan berlari ke kantor, membuka pintu. Dia terkesiap melihat pemandangan di depannya. Wyatt Johnson, brengsek, lepaskan dia. Wendy ketakutan. Tapi Ivene telah membantunya saat dia membutuhkan. Dia tidak bisa membiarkan Ivene dinodai oleh monster di depannya. Dia berjuang untuk mengambil kursi dan kemudian dengan marah melemparkannya ke punggung Wyatt. Bajingan. Wyatt menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Thea York telah menghabiskan sebagian besar energi Wyatt dalam beberapa hari terakhir, jadi menerima pukulan yang begitu kuat membuat kepalanya berputar. Tidak ada yang salah dengan bermain dengan sekretarisku, jadi uruslah urusanmu sendiri. Jangan membuatku memecatmu. Wyatt meronta saat dia berdiri, wajahnya berkerut karena marah. Itu hampir menangkap mangsanya, tapi sekarang sudah hilang. Wyatt, dia sangat marah. Jangan terburu-buru. Wyatt Johnson, keluarga York belum menjawab. Jika dokumen janji temu Anda ternyata dibuat, Anda tahu konsekuensinya. Ivene telah mendapatkan kembali keseimbangannya dan berdiri di depan Wendy dengan sikap pelindung. Wyatt tertawa jahat. Apakah kamu mengancamku? Aku bisa membiarkan mereka membunuhmu kapanpun mereka mau. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 306. Lakukan jika kamu mampu. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda sebenarnya. Teriak Ivene. Matanya berkobar kebencian oleh pria di depannya. Baiklah, jangan pikir aku akan melupakan kalian berdua. Begitu identitasku dikonfirmasi. Wyatt sedikit pusing pada saat itu, jadi saya bisa melakukan hal lain bahkan jika saya mau. Dia memandang mereka, lalu meninggalkan gedung dengan cepat. Di kantor CEO, Wendy dan Ivene saling berpandangan. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Miss Xavier, apa yang terjadi? Di mana York? Sesuatu. Wendy sangat khawatir. Harvey telah absen selama beberapa hari terakhir dan tiba-tiba menjadi direktur eksekutif baru. Harvey selamat. CEOEJ seharusnya baik-baik saja, kata Ivene ragu-ragu. Dia dengan cepat memutar telepon Harvey, tetapi dia tidak menjawab. Apa yang harus kita lakukan? Wendy mulai panik. Ivene menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Ayo pergi, ayo keluar dari kantor untuk saat ini. Kita akan pergi ke apartemenku, di sana lebih aman. Aku akan mencoba menghubungi York sebelum melakukan hal lain. Di luar Niumi, Porsche Harvey York berhenti di sisi jalan. Harvey dengan santai keluar dari mobil dan menyalakan sebatang rokok. Dia menunggu sampai setengah selesai merokok sebelum berteriak. Keluar sekarang, apa gunanya bersembunyi? Terdengar derit di sekelilingnya, lalu 7 atau 8 pria dengan tabung logam keluar dari bayang-bayang. Jelas mereka orang asing. Harvey tersenyum kecil. Mereka pasti anggota geng. Saya berasumsi mereka dari ibu kota provinsi. Jika kita, seorang pria botak yang memimpin anggota geng, dia tertawa dingin. Tidak masalah dari mana kami berasal, Anda hanya perlu tahu satu hal, kami di sini untuk membunuh Anda. Apakah Anda ingin melakukannya sendiri atau Anda ingin kami melakukannya sendiri? Apakah mereka akan menghabisiku? Harvey melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Dengar, aku akan memberimu semua kesempatan. Jika kamu pergi sekarang sendiri, aku akan membiarkan ini pergi. Bagaimana kedengarannya? Sial, bos, apakah orang ini gila? Petik 2. Kamu tidak tahu situasi seperti apa yang kamu hadapi. Saya katakan mari kita bermain dengannya sebentar sebelum kita selesai dengannya. Petik 2. Apakah kamu suka itu? Nah, anak laki-laki imut ini terlihat bersih tanpa celah, jadi mungkin patut dicoba. Petik 2. Orang-orang itu mengepung Harvey dengan mengancam. Harvey terlihat lemah dan kurus, sementara para anggota geng mereka tampaknya mampu menghancurkannya dengan tangan kosong. Harvey menghela napas dalam-dalam. Yah, jangan bilang aku tidak tahu, aku memperingatkan. Temperamenku jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini akan terjadi beberapa tahun yang lalu. Mereka semua akan mati sekarang. Ahahaha, aku sangat takut dengan ancaman anak ini. Bos, aku akan mengurus ini. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang lebih sombong dari kita, itu akan menarik. Kelompok anggota geng memiliki senyum lebar di wajah mereka. Dia adalah menantu yang masih hidup. Sekarung sampah yang tidak berharga, dan mereka bisa memperlakukannya sesuka mereka. Orang ini tidak benar-benar takut mati. Ya, ini akan menjadi lucu.
Kepala suku melambaikan tangannya, dan antek-anteknya menerjang Harvey dengan antusias. Tangisan pertempuran sengit segera berubah menjadi tangisan kesakitan. Kepala yang duduk di stadion di platform memancing dia tercengang. Semua anak buahnya telah berakhir di tanah dalam waktu kurang dari 1 menit, tanpa pernah bisa bangun lagi. Apa, bos? Kami dalam masalah. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengalahkan orang ini. Anak buahnya mengerang panik dan bos tidak tahu harus berbuat apa. Harvey mendekatinya dengan anggun dan pria botak itu gemetar tanpa sadar. Egonya menguasainya dan dia berkata, beraninya kamu menyentuh anak buahku. Apakah kamu ingin mati? Mau mati? Aku. Harvey tersenyum lebar. Itu harus permisi kalau begitu. Bab 307. Kamu. Bos itu panik. Pria di depannya terlalu pendiam. Semua anak buahnya tidak bisa mengalahkannya, jadi apa yang bisa dia lakukan sendiri? Apa yang kamu inginkan? Ketua bergumam, takut akan nyawanya. Kebenaran, Harvey memberitahunya dengan tenang. Jika Anda memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui, saya akan membiarkan Anda hidup. Apa yang terjadi nanti? Tentu saja, bos itu berkeringat di wajahnya. Pemuda di depannya memiliki aura yang begitu menakutkan sehingga tanpa sadar dia membungkuk, siap. Bos, apapun yang Anda ingin tahu, saya akan memberitahu Anda. Petik 2 titik. Itu adalah seorang wanita yang meminta kami untuk menhajarmu. Tampaknya kaya dan hanya memiliki satu permintaan, memutilasi Anda. Jika Anda tidak berperilaku baik, dia berkata kami bisa mengakhiri hidup Anda juga. Petik 2. Akhiri hidupku. Harvey terkekeh. Apakah itu dari keluarga York? Kami tidak tahu, kami hanya melakukan apa yang mereka suruh untuk mendapatkan uang. Tapi aku punya fotonya yang diambil salah satu bawahanku. Diam-diam. Harvey melihat foto itu. Wanita itu tampaknya berusia 50-an dan itu adalah hal yang akrab, tetapi Harvey tidak dapat mengingat namanya. Kerabat jauh keluarga York. Harvey tidak bisa menahan tawa. Saya hanya meninggalkan keluarga selama 3 tahun dan sekarang bahkan hadiah yang tidak seorang pun di keluarga menginginkan bagian dari saya. Petik 1. Kemana perginya wanita itu sekarang? Tanya Harvey. Saya tidak yakin. Tapi dia dengan anak laki-laki yang lucu. Dia berbicara tentang memberinya semacam perusahaan di Niumi. Petik 2 titik. Chief berusaha sekuat tenaga untuk mengingat, memberitahu Harvey semua yang dia tahu. Dia jelas ketakutan. Apakah Anda akan bergabung dengan perusahaan York? Harvey mengerutkan kening. Tidak ada BN dengan perusahaan selama beberapa hari terakhir. Dia ingin menelepon Ivene dan bertanya tentang perusahaan itu. Tetapi dia menyadari bahwa pinggiran kota tidak memiliki resepsionis. Harvey tidak punya waktu untuk orang-orang ini. Dia kembali ke porsenya dan pergi dengan cepat. Saya tidak peduli siapa Anda atau apa hubungan Anda dengan keluarga York. Tetapi jika Anda berani memasuki wilayah saya dan menyentuh anak buah saya, jangan salahkan saya jika saya menggigit Anda kembali. Kembali ke kota, Harvey ponsel akhirnya mendapat penerimaan lagi. Ivene menelepon sesegera mungkin membuat panggilan. Tuan York, apa semuanya baik-baik saja? Aku sudah meneleponmu untuk sementara waktu tetapi kamu tidak menjawab di ujung telepon. Ivene tampak ketakutan. Aku baik-baik saja. Tidak ada resepsionis di luar kota. Saya baru saja kembali. Apakah terjadi sesuatu di perusahaan? Petik 2. Ya, janji keluarga York. Mengatakan dia adalah direktur eksekutif yang baru. Ivene berkata dengan cemas. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Jantung Harvey berdetak kencang. Sesuatu terjadi. Tidak, aku tidak menyerah begitu saja. Tapi, Pak York, jika dia benar-benar CEO baru, saya akan segera mengundurkan diri. Petik 2. Ivene mencoba untuk tetap tenang, tetapi Harvey mendengarnya suara itu bergetar. Kemarahan menggelegak dalam dirinya. Tidak masalah apakah dokumenmu asli atau palsu. Tangani dari sini, aku akan memberimu penjelasan yang tepat setelah diselesaikan. Harvey mengakhiri panggilan dengan mata sedingin es. Siapapun orang ini, dia memang mencoba mesra dengan Ivene. Selesai. Namun, mengapa dia memiliki surat nama keluarga York? Apakah begitu mencoba untuk menguji saya? Atau ini yang sebenarnya diinginkan? Sudahlah. Saya akan memberikan pernyataan yang tepat untuk keluarga York sendiri. Petik 1.
Harvey segera pergi ke Hotel Platinum alih-alih perusahaan York, mencari Tyson Woods. Tyson bergegas ke Harvey meskipun hotelnya masih tidak ditutup dan dengan ragu-ragu bertanya, "Tuan, apakah saya mendengar bahwa apakah sesuatu yang besar terjadi di perusahaan Anda? Tahukah Anda?" Harvey mengerutkan kening. "Nona Xavier menghubungi saya. Dia mengatakan tidak dapat menemukan Anda dan meminta saya untuk melakukan verifikasi latar belakang seseorang. Tetapi saya tidak begitu yakin apa yang terjadi. Siapa orang itu? Bagaimana kemajuannya?" Harvey memasuki kantor dan duduk. "Sudah siap. Ini filenya." Menyerahkan dokumen dengan hormat. Harvey membuka file itu dan memeriksa dokumen-dokumen itu dengan singkat. Matanya sedikit melebar karena terkejut. "Wyatt Johnson. Ya, itu dia. Dia kategori diniumi. Jadi saya tidak yakin mengapa Nona Xavier ingin saya melakukan verifikasi latar belakang. Mungkin dia adalah CEO baru yang dia bicarakan. Di mana dia sekarang? Bisakah Anda melacaknya?" Harvey meninggalkan dokumen dan bertanya. "Beri saya waktu 1 jam, Tuan. Saya akan menemukannya," kata Tyson dengan percaya diri. Ini adalah keahliannya, dan tentu saja dia akan melakukan yang terbaik. Bab 308. Jalan-jalan di New Year ramai di tengah malam mengikuti perintah Tyson Woods. Ratusan pria mereka berjalan di jalanan, melewati hotel-hotel besar, clubhouse dan tempat hiburan malam. Dimanapun dia menyembunyikan Wyatt Johnson, mereka akan menemukannya. Saat itu, Wyatt berada di apartemen Cecilia Zachary. Perempuan tua itu tidak melemparkannya kemana-mana, jadi bersemangat dia pergi untuk membeli beberapa pil biru, siap untuk melampiaskan kekesalannya dengan Cecilia. Namun, Cecilia tidak terburu-buru. Dia telah menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin yang bagus dan mereka berdua menikmati makanan dan saling menggoda. Wyatt sedikit tidak sabar, tetapi di matanya, Cecilia seperti tikus yang sudah terperangkap dalam perangkapnya. Wyatt tersenyum padanya. "Jangan khawatir, jika kamu bisa membuatku bahagia, oh Cecilia, kenapa aku merasa begitu nyaman denganmu?" Wyatt dia bersandar di sofa, matanya setengah tertutup dari kebahagiaan saat Cecilia memijat kepalanya. Bagi seorang wanita seperti Dewi ini untuk memijatnya seperti pelayan yang rendah hati benar-benar surgawi. Cecilia agak bingung, tapi dia masih memberinya senyum malu-malu. "Karena kamu sangat nyaman, bagaimana kamu akan membayar?" Eksekutif perusahaan York, Yvonne Xavier, untuk itu dia tahu otoritas posisi itu. "Saat itu, hanya saya akan memperlakukan dengan baik. Ikut denganku ke perusahaanku besok. Mulai sekarang silakan, Anda akan menjadi sekretaris saya di perusahaan York. Bekerja hanya untuk saya dengan ribuan orang di bawah Anda sudah cukup untuk memuaskan Anda." Petik 2. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. "Saya pernah bertemu dengan sekretaris." Boom. Dia memikirkan semua kekuatan dan kemuliaan yang ada di pikirannya. "Aku tidak tahu dia mampu melakukan ini. Tetapi bahkan jika dia bukan tipeku, mengikutinya mungkin baik untukku." Pupil Cecilia melebar dan dia menggigit bibirnya sebelum mencium pipi Wyatt. "CEO, pasti saya bersedia." Tepat sebelum mereka berdua menjadi lebih akrab, pintu apartemen ditendang terbuka. Wyatt dan Cecilia hampir melompat dari sofa karena terkejut. Segera banyak pria yang jelas-jelas tinggal di jalanan. Mereka memasuki apartemen dan mengepung Wyatt dan Cecilia. Wyatt tanpa sadar gemetar, tetapi memaksa dirinya untuk tenang setelah mengingat posisinya. Kenapa semua orang ada di sini? Bab 309. Kerumunan menyingkir untuk membiarkan Tyson Woods masuk, dan dia masuk dengan mengancam. Dia memandang Wyatt dan tertawa. "Ya, kami lakukan. Bagaimana kalau Anda memberi kami beberapa juta dolar untuk kembalian?" "Apakah dia bercanda dan kamu pikir dia serius? Apakah kamu berani datang kepadaku untuk mendapatkan uang? Kamu pikir aku ini siapa?" Wyatt. Dia memandang mereka dengan mata menyipit. Lebih mudah untuk bernegosiasi jika satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah uang. Orang lain harus tahu identitas Anda, jadi dia ragu mereka akan berani menyentuhnya dengan status baru mereka sebagai CEO perusahaan York. "Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu tidak menyerahkan uangnya, aku akan menghancurkanmu tulang mereka. Kamu akan tahu sendiri," teriak Tyson, dan menendang meja ruang tamu yang terbelah dua. "Ah!" Cecilia menjerit ketakutan, tubuhnya gemetar. "Diam, buat suara lain dan aku akan merobek mulutmu."
Tyson menatap Cecilia dengan dingin. Wajah Cecilia langsung memutih dan dia dengan cepat menutup mulutnya. Ia telah membasahi celananya setelah Tyson menunjukkan kekuatannya. Posisi apapun itu tidak masalah pada saat itu saat dia berlutut, dengan kepala sangat rendah hingga hampir menyentuh tanah. Ini, bos. Saya tidak punya banyak uang dengan saya sekarang. Besok, aku akan membawakanmu uang besok, oke? Air mata dan ingus menetes di wajah Wyatt cukup dekat untuk menjilat sepatu Tyson pada saat itu. Melihat alasan maaf seorang pria menangis dan berlutut di depannya, Tyson merasa sedikit bersalah. Apakah Harvey benar-benar membutuhkan begitu banyak orang untuk menemukan potongan sampah ini? Namun, karena Harvey yang memintanya, Tyson tidak mempersoalkannya. Tyson menendang Wyatt dengan kejam, membuatnya berguling-guling di tanah, lalu mencibir, besok. Apakah Anda pikir saya punya waktu untuk menunggu sampai besok? Petik 2 titik. Bos, tolong, hanya sampai besok. Saya harus menunggu sampai besok. Kantor jam bahkan jika Anda ingin menarik uang dari bank, kan? Wyatt menangis, mencoba meyakinkan Tyson. Tolong jangan khawatir, saya adalah CEO perusahaan York. Saya punya banyak uang jadi saya tidak akan melewatkan 1 sen pun untuk Anda. Petik 2 titik. Tyson memutar matanya. Beraninya potongan sampah ini mengatakan siapa CEO perusahaan York. Deringnya. CEO dari perusahaan York, gelar yang luar biasa. Sebuah suara yang familiar bergema di telinga Wyatt. Wyatt tidak percaya apa yang dia lihat ketika dia melihat ke atas. Harvey York, menantu laki-laki penghidupan yang tidak berguna Harvey York. Petik 1. Cecilia juga heran. Bagaimana bisa ada di sini? Di sini, Wyatt Johnson menggerutu. Harvey diinterupsi oleh Tyson sebelum dia bisa membuka mulut. Bab 310. Harvey York, kenapa ada sampah tak berguna seperti mulut? York adalah bosku, jangan pernah meremehkannya lagi. Lagi atau saya akan memastikan Anda tidak pernah berjalan lagi. Petik 2. Wyatt membeku. Sampah tidak berharga itu adalah kepala seseorang. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini semacam lelucon yang memuakkan? Apakah orang-orang ini disewa oleh Harvey untuk bertindak dan menakut-nakuti kita? Petik 1. Wyatt berdiri dengan marah dan menunjuk Harvey. Anda adalah menantu penduduk. Beraninya kau membuat orang menakuti kami. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah direktur eksekutif perusahaan York. Keluarga Zimmer akan bangkrut besok karena kamu. Anda akan membayar untuk ini. Cecilia juga berdiri dan menatap Harvey. Mandy akan tahu semua tentang ini dan aku akan memberitahunya. Anda akan memiliki tempat untuk meminta makanan. Setelah melihat Harvey, Wyatt, dan Cecilia secara alami mereka mendapatkan kembali ego mereka 10 kali lipat. Harvey tidak lebih dari menantu playboy di mata mereka. Siapapun yang bisa saya injak, menantu laki-laki seperti dia. Harvey menatap Wyatt dengan pandangan merendahkan. Jika keluarga York mengirim sampah ini untuk menguji saya benar-benar mereka meremehkan. Mengujimu. Apakah Anda pikir keluarga York ingin menguji orang yang tidak berguna seperti Anda? Aku akan memukulmu sampai mati. Bagaimana Anda? Apakah Anda berani menakut-nakuti saya seperti itu? Petik 2 titik. Wyatt dengan marah mendekati Harvey dan meninjunya. Harvey bahkan tidak bergeming saat menendang Wyatt. Bam! Tubuh Wyatt menabrak dinding dan meluncur ke tanah, mengerang kesakitan. Harvey York, beraninya kau memukulku. Menantu yang lincah sepertimu berani memukulku. Apakah menurut Anda memiliki beberapa dokumen menjadikan Anda direktur eksekutif perusahaan York? Apakah Anda sedang bermimpi? Harvey tertawa dingin. Wyatt tersenyum ketika dia ingat bahwa Bibi York mendukungnya. Siapa di Niumhi yang berani menyentuhku ketika aku menutupinya? Beraninya kau memukulku. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Tunggu saja, Harvey, kamu bahkan tidak tahu siapa yang mendukungku. Menyinggung saya bukanlah apa-apa, tetapi menyinggung orang yang Anda takuti. Wyatt terdiam, menyeringai liar. Orang apa? Bukankah dia hanya seorang wanita normal berusia 50 tahun? Sepertinya kamu pasti anak kecilnya yang berharga, kata Harvey padanya, mengejek. Setelah mendengar itu, Cecilia membeku. Wyatt Johnson adalah anak laki-laki cantik yang dipelihara oleh seorang wanita tua. Tahukah kamu? Oke, aku tidak akan untuk menyembunyikannya lagi. Bibi Yorkku berasal dari York di Luz del Sur.
Aku kekasihnya. Jika kau berani menyentuhku, itu akan merenggut nyawamu. Wyatt mengangkat kepalanya dengan bangga. Tidak mungkin Harvey menyentuhnya setelah itu. Bahkan Zimmer harus menuruti apapun yang diinginkan Bibi York. Harvey tidak, itu bukan apa-apa baginya. Cobalah. Letakkan jariku lagi. Wyatt mencoba menggoda Harvey dengan arogan sekali lagi. Sementara itu, Tyson terdiam. Pria ini disimpan terlalu lama. Sudah gila. Memprovokasi Harvey dalam keadaan seperti itu. Apakah kamu tidak takut mati? Terserah Anda, kata Harvey ringan sambil memberinya tendangan Wyatt lagi, hampir mematahkan tulangnya. Wyatt sekali lagi berguling-guling di tanah dan mengerang kesakitan, berteriak tentang bagaimana Thea York akan membalas dendam padanya. Itu pasti penampilan anak laki-laki yang cantik. Cecilia terkejut. Dia tidak bisa percaya bahwa pria yang telah menjanjikan kekayaan dan kemuliaan hanyalah anak laki-laki yang cantik dan sekarung sampah yang tidak berharga. Aku bahkan hampir memberinya tubuhku, sungguh menjijikkan. Harvey juga sedikit terdiam. Meskipun tidak berguna, Wyatt masih bisa bertindak dan terdengar cukup keras. Ivene dan yang lainnya pasti terkejut bahwa Wyatt terintimidasi dengan koneksinya. Bawa mereka kembali ke Platinum Hotel, kata Harvey tenang. Tyson memberikan instruksi dan seseorang pergi untuk mengeluarkan Wyatt dari apartemen tidak lama kemudian. Tuan York, sekarang. Pertunjukan yang sebenarnya bahkan belum dimulai, ini baru permulaan, Harvey memberitahunya dengan samar. Tuan, Tyson tidak bertanya lagi. Karena pertunjukannya belum dimulai, akan lebih baik untuk terus mencari wanita itu, dan meminta petunjuk. Wanita itu tahu terlalu banyak. Aku harus membunuhnya untuknya dan menyelamatkan kita dari ketidaknyamanan. Aku akan mengurusnya, kata Harvey. Cecilia adalah salah satu sahabat mandi. Aku tidak bisa membunuhnya begitu saja. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 311. Saat itu, Cecilia sedang duduk di tanah, membeku karena syok. Wanita itu selalu sia-sia juga karena dia sedikit sadar akan situasinya. Harvey York benar-benar bosnya. Bukankah dia menghormati yang memimpin? Terhadap dia juga, bagaimana mungkin? Dia hanya menantu yang tidak berguna. Hidup selama 3 tahun terakhir, selama saya pergi ke rumah mandi, dia harus selalu mencuci kaki saya atau kamar mandi. Saya, bahkan mungkin saya akan menyuruh Anda untuk mencuci kotoran tersebut hingga sepatu dan kaos kaki saya yang kotor tidak mau dicuci. Tapi, aku tidak percaya kalau dia adalah bos gangster. Kejadian ini benar-benar mengejutkan Cecilia. Sekarang dia tahu identitasnya. Harvey akan mengakhiri hidupnya di sini. Cecilia ketakutan akan hidupnya. Pada saat-saat ini, orang-orang yang hidup di jalanan kejam dan brutal, jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang akan tahu jika dia tiba-tiba menghilang. Harvey Isir York. Cecilia berlutut di depan Harvey dan memeluk kaki mereka, terisak-isak histeris. Aku salah, aku benar-benar salah. Cecilia yang aku tahu sangat malu. Dia tidak bisa berpikir bahwa suatu hari dia akan berlutut di depan putra ini di rumah dan memohon pengampunanmu sambil memeluk kakinya. Harvey tersenyum dan bertanya dengan santai, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu akan membiarkan Mandi memaksaku meninggalkan keluarga, bahkan tidak memberiku tempat untuk mengemis makanan? Aku salah. Aku benar-benar salah. Cecilia gemetar. Saya mohon, demi Mandi, tolong lepaskan saya. Saya tidak ingin mati. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi malam ini. Rahasiamu aman bersamaku. Sumpah, aku berjanji. Janji. Harvey bertanya dengan tenang. Bagaimana kamu bisa menjaminnya? Aku. Cecilia menggigit bibirnya. Tuan, mulai hari ini Anda adalah tuan saya. Saya hanya anjing kecil Anda dan saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini. Aku akan menjawab panggilanku sayang. Guk-guk, Cecilia menggonggong pelan. 2 kali. Harvey kaget di mana harga diri Cecilia. Aku bahkan tidak bertanya karena alasan itu, tapi Cecilia menggonggong padanya. Wajah Cecilia sekarang merah padam. Dia dulu membenci Harvey York. Tunjukkan bahwa dia tidak suka, tapi benar sekarang, dia baru saja membuang semua martabatnya di depannya. Ini semacam hobi keriting. Tapi ingat, jika seseorang mengetahui apa yang terjadi hari ini, saya akan membuat hidup Anda seperti neraka. Harvey. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi.
Aku tidak punya waktu untuknya. Ya, tentu saja, jawab Cecilia. Cepat, yakinlah, bos. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang hari ini. Harvey terhuyung-huyung ketika dia hendak keluar dari departemen. Wanita ini sudah ada di atas kertas bukan? Harvey ada urusan yang harus diselesaikan, jadi dia baru saja bergegas. Pada pagi kedua, di pintu masuk perusahaan York, sebuah Bentley dengan plat nomor dari provinsi ibu kota yang diparkir di depan edifice. Thea York turun dari mobilnya, mengerutkan kening, cemberut. Melihat gedung kantor, dia segera mengerutkan kening. Anak laki-laki cantik itu, beraninya dia layani saya malam itu, tepat setelah menjadi CEO. Tentu tidak, saya membuka lembaran baru hanya untuk ini, kan? Sepertinya saya harus membiarkan dia tahu siapa bos di sini. Thea York membawa sekelompok pengawal bersamanya dan memasuki gedung kantor, tetapi penjaga keamanan melihat mereka dan menghentikan mereka. Harvey telah kembali ke perusahaannya, malam di atas dan telah mempersiapkan segalanya karena itu bahkan menukar keamanan perusahaan. Para pengawal oleh Tyson Woods, hanya untuk kedatangan Thea. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Keluar. Salah satu pengawal Thea mengejek. Apakah Anda tahu siapa wanita ini? Dia adalah bangsawan dari keluarga York, termasuk CEO-nya harus berlutut di depannya. Apakah Anda mempertanggungjawabkan akibat jika Anda mengikuti menghalangi jalannya? Tyson Woods, yang memimpin tim keamanan, berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Dia membungkuk sedikit saat mencapai mereka. Kalian pasti bangsawan ibu kota provinsi. CEO telah memberitahu kami tentang kedatangannya, tetapi ada janji untuk membahas momen itu. Sekretaris CEO akan mengurusnya dari kamu untuk sekarang. Suatu hari sebagai CEO dan hanya itu dugaannya. Katakan padanya untuk datang ke sini sekarang juga. Thea York sedingin es tidak tahu apa yang sedang dilakukan Wyatt Johnson oleh Harvey York. Dia berpikir bahwa CEO yang dipanggil adalah dan masih menjadi bocah lelaki tampan yang bodoh, Wyatt Johnson. Thea berjalan dengan marah menuju lift. Di belakangnya, Tyson tersenyum dan memutar nomor Harvey York. Bab 312. Di kantor CEO, Yvonne Xavier dan Wendy Sorrell duduk dalam diam. Ketika mereka mendengar pintu didorong, mereka berdiri pada saat yang sama. Berdiri di depan mereka adalah seorang wanita tua. Yvonne dan Wendy sedikit gugup dengan wanita itu, auranya cukup mengintimidasi. Kehadirannya yang tegas tidak seperti orang normal manapun, dan mendominasi seluruh ruangan. Yvonne yang berasal dari latar belakang mapan aku membeku di tempat, sementara Wendy, yang berasal dari keluarga biasa yang tidak ku kenal, berani mengatakan sepatah kata pun. Thea York memandang Yvonne dan Wendy. CEO sekretarisnya sangat lucu. Tidak heran dia tinggal, Wyatt Johnson, tidak pulang tadi malam. Siapa kamu? Ini kantor CEO. Bagaimana Anda bisa masuk begitu saja? Yvonne menjadi tenang. Dia melihat ke bawah dan bertanya, mengangkat satu alisnya. Thea memandang Yvonne dengan jijik. Hak apa yang dimiliki seorang jalang kecil seperti Anda harus bertanya siapa saya memberitahu CEO Anda untuk datang menemui saya? Ketika Yvonne mendengar kata-katanya, cemberut mengerutkan kening. Apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir? Wyatt tiba-tiba muncul kemarin, berpura-pura menjadi CEO. Hari ini, wanita yang mendominasi ini telah mendekat dan bersikap kasar. Apa alasan Anda datang ke sini? CEO memiliki beberapa bisnis untuk menghadiri dan solo kembali lagi nanti. Saya berjanji akan menyampaikan pesan itu untuk Anda, katanya. Bagaimanapun, saya adalah sekretarisnya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan dia, Anda dapat memberitahu saya. Dan Yvonne setelah meragukannya untuk sementara waktu. Thea tersenyum dingin dan menegakkan tubuh. Dia mengambil kemajuan lambat ke Yvonne dan berdiri di depannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yvonne. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bahkan memiliki hak untuk berbicara denganku? Segera kembali. Jika tidak, kamu akan berlutut di depanku. Aku akan membuatmu tahu berlutut sampai aku kembali ke sini. Thea mendesis. Pelacur kecil ini pantas mati untuk menggoda Wyatt. Wendy sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Meskipun dia ingin melindungi Yvonne, wanita ini benar-benar berbeda dari
Lihat ini. Auranya begitu mengintimidasi, bahwa dia bisa merasakan seluruh tubuhnya melemah. Dia merasa benar-benar kelelahan. Ivene, mungkin kita harus meminta direktur eksekutif untuk datang, karena hanya dia yang bisa menangani ini. Aku khawatir kita berdua. Wendy tertawa getir. Mereka berdua hanyalah dua wanita lemah. Mereka mungkin memiliki tekad, tapi kekuatan mereka kurang. Ivene tidak bergeming. Aku tidak mengenal orang ini. Bagaimana bisa menempatkan Harvey dalam bahaya seperti itu? Dia menggertakkan giginya dan menggeram, siapa Anda pikir Anda ini adalah perusahaan kami? Anda benar-benar punya nyali untuk masuk ke sini dengan kesombongan seperti itu. Thea mencibir, Niumhi adalah kota kecil, dan perusahaan York hanyalah perusahaan kecil, tetapi staf di sini memiliki keberanian untuk berbicara kepada saya seperti itu. Apakah Anda mencari kematian? Apakah kamu pikir kamu akan benar-benar berani membunuh seseorang di sini? Ivene menjawab dengan berani. Thea, aku akan menamparnya lagi, tetapi Ivene memblokirnya tepat waktu. Menghitung dengan Anda, namun Anda hanya menjadi serakah. Apa alasan Anda untuk itu? Thea tertawa. Orang kikir, yang dia lakukan hanyalah memukul tongkat perusahaan York. Butuh satu alasan. Pelayan ini dan orang-orang kelas bawah juga, mereka bahkan tidak sebanding dengan anjing, menurut pendapat mereka. Sepertinya saya perlu memberi Anda pelajaran. Atau jika tidak, Anda tidak akan pernah mengerti perbedaan antara malam dan siang. Thea menarik tangannya dan dia memerintahkan, buat dia berlutut. Salah satu pengawal mendekati Ivene dan menuntut, berlututlah. Aku menolak, bahwa kamu bisa membuatku. Ivene mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Sama sekali tidak terganggu. Bagaimana dia bisa berlutut dengan statusnya? Pengawal itu tanpa emosi mendorong Ivene. Turunkan kepala saat Anda memukulnya perutnya. Ivene dilatih sebagai pertahanan diri, tetapi lawannya adalah pengawal profesional. Dia memegangi perutnya yang sakit, merasakan tekanan dari bodyguard strike. Akhirnya, dia berlutut tak berdaya di tanah. Thea tertawa senang saat dia berjalan menuju Ivene, dan dia berkata, tidakkah kamu pikir kamu sangat keren? Lebih awal, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda menyangkal? Mengapa Anda berlutut sekarang? Ivene mendongak, wajahnya penuh amarah. Aku berlutut demi wanita tua jalang sepertimu karena mungkin tidak punya banyak nyawa lagi. Kemarahan muncul di Thea dan menamparkan wajah Ivene. Sekali lagi dan berteriak, wanita jalang ini benar-benar ingin mati. Beraninya kau merebut untuk pria wanita tua. Beranikah kau mengutukku untuk mati? Aku tidak tahu terbuat dari sampah apa priamu, tapi jangan khawatir, aku tidak tertarik untuk bersaing dengan dominatrix. Walaupun bibir Ivene berdarah karena dipukul, dia tidak menahan diri. Pada saat itu, Wendy Sorel tahu bahwa saya harus turun tangan, atau Ivene bisa dipukuli sampai mati di sana. Dia tidak tahu berani melawan, dan hanya bisa berlari ke arah Ivene dan berdiri di depannya. Dia berkata dengan ringan, Nona Xavier, tolong jangan katakan. Mari kita tunggu CEO kembali. Anda bisa sendiri. Dia adalah CEO. Setelah semua, kamu melindunginya, namun kamu menegaskan bahwa kamu tidak akan menculikku. Thea York tertawa. Dengan dingin dia berbalik untuk melihat Wendy. Berlututlah denganmu juga, babi kecil, atau apapun. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran juga. Wendy merasa bertentangan. Tetapi ketika dia melihat Ivene dalam keadaan itu, dia tidak punya obat selain berlutut. Jika dia terus keras kepala, dia akan melakukannya, berakhir seperti Ivene. Bab 313. Thea sangat senang melihat mereka berdua wanita yang telah merenggut suaminya berlutut. Apakah itu membuat pria itu serius berpikir? Apa yang bisa lepas dari genggamannya? Dia mengira saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Kapan mau? Setelah menjadi CEO. Saya harus memahami bahwa begitu dia menjadi mainannya, dia akan tinggal selamanya sebagai mainannya. Dia akan selalu berada di bawah komandonya. Jadi apa yang kalian berdua putuskan? Apakah Anda siap untuk memanggil kepala eksekutif Anda? Kata Thea sambil menyeret kata-katanya. Mengambil handuk kertas untuk menyeka tangannya sendiri. Ekspresi Ivene sedingin es, dan Wendy yang berbicara kali ini. Hei Nona tua, CEO kami bukan orang biasa. Apakah kamu tidak takut menanggung konsekuensi karena memperlakukan kami dengan cara ini?
Thea tertawa terbahak-bahak seolah-olah seseorang baru saja mengatakan kepadanya yang baik pukulan. Wendy meringkuk di lantai, lelucon yang bagus. Bukankah dia orang biasa? Oleh tentu saja tidak. Bagaimana mungkin laki-laki saya tetap menjadi orang biasa? Ivene dan Wendy bertukar pandang. CEO, apakah dia dijauhkan dari jalang tua ini? Bagaimana itu mungkin? Wendy merasa ingin muntah hanya karena memikirkannya. Aku bisa tahu kalau kalian berdua masih tergila-gila dengan laki-lakiku hanya dengan melihat reaksi kalian. Thea mengejek dan memerintahkan pengawalnya yang memukul sampai tidak bisa dikenali. Aku ingin melihat bagaimana genit dengan pria lain di masa depan. Dengan wajah seperti itu, pengawal itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya membuat Wendy beberapa terisak kesakitan. Dia tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Ivene, di sisi lain, menolak pukulan. Tanpa membuat suara, Thea memandang Ivene dan memerintahkan dengan kejam kepada pengawalnya untuk memukulnya lagi. Dia tidak percaya itu. Dia begitu kuat setelah menghabiskan satu malam dengan CEO. Cukup. Wendy tidak tahan lagi. Jika mereka melanjutkan, wajah Ivene akan cacat seumur hidup. Saya akan meminta direktur eksekutif untuk kembali. Telepon dia. Thea tersenyum. Katakan padanya kembalilah sekarang. Aku ingin dia menghancurkan pribadi kalian berdua nanti. Untuk melihat apakah kamu berani mencari wanita lain kembali lain kali. CEO, di mana ini? Sesuatu terjadi. Wendy mendapat nomor Harvey York dan murmuret. Langkah. Harvey penuh keraguan. Dia baru saja menerima telepon Tyson Woods dan berada di tengah-tengah sesuatu yang lain. Bagaimana itu bisa menjadi masalah? Mereka sudah membuat masalah di perusahaan. Nona Xavier telah dipukuli. Orang itu memerintahkan Anda untuk kembali, atau yang lain. Hati Harvey tenggelam. Wanita tua Wyatt Johnson telah tiba. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan segera mendatangkan malapetaka pada perusahaan York. Setelah menutup telepon, Harvey melaju cepat dan segera mencapai gedung perusahaan. Ketika dia memasuki kantor CEO dan melihat Ivene Wendy berlutut di depan wanita tua dengan wajah memar, niat membunuh Harvey menguasai seluruh kantor. Bibir Harvey melengkung. Harvey mendekati Ivene dengan ekspresi muram dan menarik napas dalam-dalam. Beraninya dia memukul Ivene. Dia adalah sekretarisnya dan tanpa namun, apakah wanita tua ini berani memukulinya? Thea kaget setengah mati saat melihat Harvey York. Memandang Harvey lama sekali sebelum frowning. Apa yang terjadi? Bukankah aku meminta orang untuk mengurusnya? Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Tersenyum dingin, dan mencibir. Pelacur tua, aku tidak peduli siapa yang mengirimmu, tapi kamu telah mendorong saya terlalu jauh. Itu, Thea mengira dia tahu identitas Harvey. Kamu dikeluarkan dari keluarga York 3 tahun lalu. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak tahu mengapa Anda belum mati. Anda harus berlutut di depan saya juga. Bab 314. Apakah Anda pikir Anda berada di ibu kota? Harvey York berbicara dengan dingin. Apakah menurut Anda tempat ini seperti keluarga York, di mana Anda bisa melakukan trik dan mengintimidasi orang lain? Oh, bukan seperti ini. Mata Thea York dipenuhi dengan penghinaan. Bahkan jika ini bukan kota Anda sendirian, sampah yang membuang keluarga. Harvey memandang pengawalnya dan mengejek. Apakah menurut Anda sampah yang Anda bawa ke sini ini bisa? Anda memukul saya. Thea mengejek. Harvey, ku dengar kau telah menjadi menantu residen dari keluarga Zimmer. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika Anda berani melakukan sesuatu kepada saya akan membuat seluruh keluarga Zimmer membayar dosa-dosa Anda. Petik 2. Juga, karena Anda masih hidup, saya ingin mengatakan ini di depan Anda, perusahaan York milik saya. Ini adalah hadiah saya untuk anjing saya itu. Jika Anda berani masuk ke sini lain kali, saya akan meminta orang lain mematahkan kedua kakinya. Anjingmu. Ivene Xavier dan Wendy Sorrell mereka saling memandang. Mereka tampaknya memahami situasinya sedikit lebih baik. Pembual yang datang kemarin, Wyatt Johnson, dia adalah penjaga sejati dari jalang tua ini. Apakah dia bahkan mengirim orang untuk mencarinya? Apa alasannya bahkan untuk datang ke sini? Bagaimana dia bisa dengan santai meludahkan omong kosong bahwa perusahaan York memberinya sebagai hadiah? Kesombongannya jelas menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di Niumhi yang layak di matanya.
Apakah dia benar-benar keren? Kau mengerti apa yang aku katakan padamu? Dia mengejek. Thea mengejek. Apakah kamu memimpikannya hari yang cerah seperti ini? Bentak Harvey, matanya menatap tajam, dipenuhi amarah. Oh, sepertinya kamu sudah siap untuk bertarung. Meskipun aku tidak tahu kenapa Anda masih hidup, apakah Anda benar-benar berpikir Anda membuat kekuatan untuk membela diri? Thea bertepuk tangan dengan jijik, dan pengawal Los berjalan ke Harvey. Harvey mengangkat alis dan tersenyum. Saya percaya bahwa saya sudah tahu apa yang terjadi sekarang. Thea, apakah Anda berbicara tentang anjing yang dimiliki Belle York, kan? Belle dengan enggan menyerahkan perusahaan ini kepada saya, jadi dia pasti sangat tidak senang tentang itu. Apakah Anda di sini untuk mengujinya? Saya sekarang. Nona Belle, Anda adalah sampah yang tidak berharga. Tidakkah Anda perlu Nona Belle datang dan menghadapi Anda? Thea menghela nafas. Meskipun saya tidak tahu apa yang dia pikirkan kepala keluarga ketika dia memberikan perusahaan untukmu, aku menginginkan ini perusahaan sekarang. Hanya saya perlu mengatakan sepatah kata pun untuk memilikinya. Harvey menjawab, sepertinya Yonathan York melakukannya. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang dapat Anda lakukan? Itu pesananmu. Dia merendahkan suaranya untuk memohon padaku satu kali, dan dia bisa melakukannya lagi. Thea mendengus keras setelah mendengarkan kata-kata Harvey. Kamu tahu bahkan di negara bagian apa keluarga itu? Apakah kamu memiliki kepala? Dia adalah dewa di cahaya selatan. Bumi bergetar dengan setiap langkah yang diambil. Kamu bahkan tidak memiliki hak untuk bertemu dengan sosok yang begitu penting. Tapi sekarang kau membunyikan klaksonmu sendiri. Dia melakukan segalanya, kau dengar itu. Bintang B asteris ini menghina kepala keluarga. Jaga dia, dengan hati-hati agar tidak memukulinya sampai mati. Juga cepat, luangkan waktu Anda dan apa yang menyenangkan. Pengawalnya maju ke saat yang sama. Tetapi sebelum mereka bisa membuat satu gerakan, Harvey menyerang lebih dulu. Kecepatannya sangat menakutkan. Wendy benar-benar terpana. Apakah CEO itu benar-benar ahli? Ivene, di sisi lain, sama sekali tidak terpengaruh. Dia telah mengikuti Harvey selama 3 tahun, dan tahu apa yang bisa dilakukan oleh CEO-nya. Di mata mereka, Harvey bukanlah menantu yang tinggal di sana dan sampah tak berharga yang dikatakan orang. Dia benar-benar rendahan, satu kunci. Ketika kekuatannya terbangun, dia menunjukkan berpikir bahwa alasan mengapa orang jumlah kekuatan yang luar biasa. Apakah dia ada di sana untuk ditakuti? Ekspresi percaya diri Thea digantikan oleh keterkejutan total. Semua pengawalnya pernah berperang sebelumnya dan dia telah memilih yang terbaik dari mereka. Tanpa diragukan lagi keterampilannya sangat baik. Namun Harvey telah mengalahkan mereka semua dengan cepat, membuat mereka tidak sadarkan diri di tanah. Mereka juga tidak aku bahkan memiliki kekuatan untuk membela diri. Thea tampak ketakutan untuk pertama kalinya hari itu. Dia lebih pucat dari kematian. Dia dikirim untuk berurusan dengan Harvey telah kegagalan itu karena kecelakaan. Dia tidak banyak memikirkannya saat itu. Kamu, Thea menatap Harvey tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sampah yang telah dikeluarkan dari keluarga York ini bisa sebesar itu? Jika itu sangat bagus, mengapa apa yang tidak melawan 3 tahun lalu? Oleh apa yang dibuang seperti anjing mati? Apa yang Thea ketahui tentang pewaris yang dikeluarkan dari keluarga York hancur berkeping-keping pada saat itu juga. Jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa tenang. Bab 315. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa saya memiliki kemampuan seperti itu? Harvey tersenyum. Thea York terkejut sampai ke intinya dan ambruk di sofa tidak terawat. Napasnya bertambah cepat ketika dia bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Sederhana saja kok. Jika saya tidak memiliki keterampilan ini, dia tidak hanya akan dikeluarkan 3 tahun lalu, dia akan mati. Kamu mengerti? Harvey berkata perlahan. Mata Thea melebar. Dia tidak tahu mengapa. Harvey berhasil bertahan hidup 3 tahun lalu, tapi sekarang dia tahu. Keluarga York pada umumnya akan membunuh pewaris terlantar, tanpa keraguan. Mengapa akankah mereka mengizinkannya menjadi menantu yang masih hidup? Itu adalah bahaya tersembunyi bagi mereka. Namun, pewaris terlantar ini tidak dapat diobati secara memadai. Bisakah keluarga York bahkan tidak mengambil nyawanya?
Rendah keadaan seperti ini, bukankah keluarga akan memasang jebakan setidaknya? Harvey, aku akui aku melihatmu. Namun demikian, bagaimana jika kamu sudah memiliki beberapa keterampilan? Di era ini, kita tidak lagi mengamati kemampuan hebat bertarung. Tidak peduli seberapa kuat aku dan seberapa cepat tinjunya, bisakah kamu melebihi kecepatan senjata? Thea menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Tidak masalah keterampilan yang Anda miliki. Keluarga York memiliki cara yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Anda tanpa meninggalkan jejak. Harvey tersenyum dan berkata, apakah itu salah satu taktik Anda untuk mengirim jalang tua ke datang untuk mengganggu saya? Jika itu masalahnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa standar keluarga York telah runtuh. Petik 2. Thea menggertakkan giginya dan menyalak, jadi apa? Kamu harus membunuhku pada akhirnya. Apakah kamu berani membunuhku? Apa yang kamu bicarakan, jalang tua? Itu melawan hukum. Harvey mengeluarkan ponselnya. Segera, Tyson Woods menyeret Wyatt Johnson di kantor CEO. Saya sayang kenapa kamu? Thea melihat Wyatt Nose berubah warna dan wajah bengkak. Hatimu dia kesakitan, sangat sakit sehingga sulit bernafas. Bagaimanapun, dia adalah suaminya. Bagaimana mereka bisa memukul tampannya? Menghadapi keadaan ini, ketika Wyatt melihat Thea, dia berpikir bahwa akhirnya aku diselamatkan. Dengan wajah basah oleh air mata, berkata, sayang akhirnya kamu datang cepat, minta seseorang untuk menonaktifkan ini. Hidup anak hukum, dia memiliki keberanian untuk melakukan hal itu agar orang lain memukuli saya. Anda harus membalas saya, kamu harus membuatnya menyesal karena masih hidup. Wyatt jatuh ke tanah dan merangkak berpegangan pada kaki Thea. Itu cukup lucu tapi menjijikkan untuk ditonton, ke tingkat ini. Thea menepuk punggung Wyatt seperti sedang menghibur anak yang terluka. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu tentu saja. Perusahaan ini, mereka telah menyakitimu. Bahkan sayang, ini semua salahku. Mari kita lihat datang dengan Anda kemarin untuk mengklaim ini. Saya pikir Anda pergi keluar untuk bermain dengan wanita lain tadi malam. Saya sedang berpikir untuk memberi Anda pelajaran. Semuanya salahku. Setelah mengatakan ini, Thea menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, menunjukkan cintanya pada Wyatt. Adegan ini cukup mengharukan. Mereka sepertinya kekasih terlarang untuk ditemukan kembali setelah berpisah. Sayang sekali Thea sudah cukup umur menjadi nenek Wyatt. Hubungan itu cukup memuakkan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Harvey, cintaku telah tiba. Anda lebih baik berlutut dan memohon. Kalau tidak saya akan menghancurkan keluarga Zimmer. Wyatt berdiri dan dia memandang Harvey dengan kesal. Kehadiran Thea menguatkan Wyatt. Selama dia ada, dia bisa melakukan apapun yang saya inginkan di Nyumhi, dan tidak perlu takut pada siapapun. Faktanya, Wyatt mengira Harvey tidak tahu aku akan berani melakukan apapun di depan Thea. Sepotong sampah yang tidak berharga akan selalu menjadi sampah yang tidak berharga. Bagaimana dia bisa tetap keras kepala di depannya? Harvey, aku tidak takut memberitahumu bahwa Wyatt akan menjadi calon residen suamiku. Kamu harus memanggilnya Paman, berdasarkan statusnya. Jika kamu berani memukulinya, keluarga York tidak akan membiarkanmu pergi. Thea punya Paman, pasangan residen. Harvey hampir tahu berdiri dan melindungi Wyatt tertawa. Pelacur ini sangat tua sehingga setengah dari tubuhnya sudah dipeti mati. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 316. Suami penduduk, apa yang dia bicarakan? Apakah otak wanita tua ini menjadi gila? Aku berencana untuk tidak menyentuhnya lagi. Tapi kamu, aku muak dengan kata, Paman. Sepertinya aku harus menghajarnya di depanmu sekarang. Dengan suara itu, Harvey tersenyum kecil dan berjalan ke Wyatt. Semua pengawal Thea telah dipukuli oleh Harvey. Semua yang bisa kulakukan adalah melindungi Wyatt untuk dirinya sendiri. Namun, Wyatt tidak tahu menemukan situasinya. Hanya berpikir bahwa Harvey akan berlutut di depan Thea. Wyatt melangkah maju dengan percaya diri dan dia mengejek, hei, sampah, berlutut dan mohon di hadapan pamanmu. Bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Harvey York tersenyum kejam saat dia meraih leher Wyatt Johnson, mengangkatnya dengan satu tangan. Dia berkata sambil menggeram pelan, apakah kamu tidak mengerti situasinya? Apakah Anda benar-benar berpikir dapatkah jalang tua ini melindungi Anda? Petik 2. Harvey menamparnya. Pukulan keras.
Dua gigi Wyatt rontok dan dia berteriak seperti babi yang mereka korbankan. Namun, ini adalah lantai eksklusif CEO. Tidak ada orang lain selain mereka. Hati Thea York berdegup kencang saat melihatnya, dan dia dengan cepat menarik di sekujur tubuhnya, lengan Harvey. Dan dia berkata, jangan jatuhkan dia, Harvey. Dia cintaku yang berharga. Ya, kamu berani menyakitinya. Aku akan pastikan untuk membunuhmu dan membuat kamu berkeping-keping. Mereka bahkan tidak akan bisa mengubur tubuhmu. Harvey menendang dia dan Thea jatuh ke tanah. Tapi, Thea tidak mau menyerah. Aku mengitari betis Harvey dan dia tidak membiarkannya bergerak. Aku berteriak, tinggalkan dia sendiri. Harvey tersenyum dingin. Dia melepaskan tangan kirinya dan memukul perut Wyatt dengan tinjunya. Wyatt mengerang keras, seluruh tubuhnya meringkuk seperti janin. Dia merasakan sakit yang luar biasa sehingga keringat mengalir di perutnya. Thea melepaskan kaki Harvey dan dengan cepat berjalan ke arah Wyatt, dengan tatapan putus asa. Thea berkata, di ambang air mata, Wyatt, kamu baik-baik saja. Wyatt menjawab di tengah isak tangisnya, sayang, kamu harus membantuku membunuhnya. Bantu aku membunuhnya. Thea sangat marah. Beraninya Harvey menyakiti bayinya. Namun, tidak ada orang di sekitarnya untuk memesan. Bagaimana dia bisa menghadapi lawan seperti Harvey? Harvey, aku bibimu, demi Tuhan. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Untuk apa yang telah kamu lakukan? Kamu benar-benar tidak rasional. Nada bicara Thea dipenuhi dengan kebencian. Bibi, ceroboh. Harvey mengejek dan melanjutkan, aku punya saudara. Mereka biasa memakan makananku, berada di belakangku untuk menikmati kesenangan terbesar. Harvey bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang terjadi selanjutnya? 3 tahun, yang disebut kerabat memutuskan untuk mengusirku dari keluarga York. Orang tuaku sendiri dikirim ke Afrika dan mereka tidak akan bisa kembali ke negara ini tidak pernah lagi. 3 tahun lalu mengapa kamu tidak mengira kamu adalah bibiku? Petik 2. Thea menggertakkan giginya dan berkata, Harvey, 3 tahun lalu aku bukan orang yang menentangmu. Anda, tetapi jika menerima keputusannya, itu akan memiliki akhir yang lebih buruk daripada keputusan Anda. Saya mengerti. Harvey mengangguk perlahan dan melanjutkan, kamu juga tidak berdaya. Aku akan mengingatnya dan memberimu kesempatan. Katakan siapa yang mengirimmu Niumhi dan aku akan melepaskan bayimu. Bagaimana menurutmu? Thea tidak bisa. Wajahnya mencerminkan ketakutan. Jelas bahwa orang itu jauh lebih menakutkan daripada Harvey. Thea menjadi tenang dan mengambil napas dalam-dalam, berkata, tidak ada yang memerintahkan untuk datang. Saya hanya datang ke Niumhi untuk menghidupi bayi kecil saya. Harvey, jangan lanjutkan pembicaraan tak berguna ini. Bunuh aku jika kamu berani. Jelas bahwa Thea masih memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Dia pikir Harvey tidak akan berani membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga York. Itu bisa dipukul dan dihina oleh dia. Tetapi jika dia membunuhnya, lengan disilangkan sebelum kematiannya. Tidak masalah kartu truf mana yang dimiliki Harvey saat itu. Dia pasti akan dikutuk. Harvey dengan mengejek bertanya, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu pantas membuat tanganku kotor untukmu? Apakah kamu memenuhi syarat? Thea mengernyit melihat ekspresi Harvey, saya tidak takut untuk membunuhnya, tapi wajahnya yang tanpa ekspresi benar-benar menakutkan. Thea telah melihat banyak orang dari semua lapisan masyarakat, tetapi dia membuatnya basah oleh keringat dingin. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dengan ketegangan dan bertanya, apa yang kamu rencanakan? Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan hidupmu yang tidak berguna. Namun, kamu harus memberikan penjelasan atas apa yang terjadi kemarin dan hari ini. Ekspresi Harvey dingin. Thea menyipitkan mata. Dia merasa seperti dia harus menyerah, dan menjawab penjelasan. Yang saya lakukan hanyalah memberinya beberapa tamparan. Jika Anda sangat marah tentang hal itu, saya dapat memberi Anda 2 tamparan juga. Tidak memenuhi syarat, kata Harvey dengan menghina, dan kemudian memandang Wyatt, yang tampak seperti anjing mati dan dia berkata, jangan berpura-pura mati di sini. Karena wanita ini adalah orangnya. Apalagi yang Anda inginkan, mengapa Anda tidak memukulinya juga? Eventnya beberapa kali jadi saya ingin dia membalas budi 10 kali lagi jika Anda menahan atau memukulnya kurang dari yang diharapkan. Saya akan meminta Tyson Woods untuk menerima pukulan di tempatmu dengan keras.
Pilihan yang dia tawarkan adalah menerima pukulan dari Wyatt atau dari seorang pria kekar seperti Tyson. Thea tahu pilihan mana yang lebih baik. Saya lebih dari bersedia untuk menerima beberapa tamparan jika itu bisa menyelesaikan konflik hari itu. Thea menggertakkan giginya dan berkata kepada Wyatt, pukul aku, pukul aku. Bab 317. Wyatt Johnson disimpan Thea. Dia telah menyiksanya tanpa ampun selama beberapa hari terakhir sampai dia kurus kering. Dia bahkan tidak berani meninggikan suaranya di depannya. Bagaimana dia bisa menyentuhnya sekarang? Namun, jika dia tidak memukulnya, Tyson Woods akan memukulinya. Itu akan menghancurkannya. Harvey York dengan santai mengingatkan Wyatt, kekuatanmu pasti disukai oleh Yvonne Xavier. Jika dia tidak puas, jadi kita tidak menghitung tamparan itu. Anda harus memperhitungkannya saat Anda memukulnya. Wyatt gemetar saat dia bangun. Dia memandang Harvey dan kemudian dia melihat ke Thea. Aku tidak bisa terus bergerak setelah mengangkat tangannya. Thea memejamkan mata dan berteriak, Wyatt, jika kamu berani membiarkan aku memukul untuk kedua kalinya, aku akan. Wyatt menggertakkan giginya. Dia telah menjadi miliknya untuk waktu yang lama. Dia tetap di sampingnya dan membiarkannya mencabik-cabiknya. Dia telah kehilangan martabatnya sejak lama, tetapi api telah menyala di hatinya selama 2 hari terakhir. Dia mengertakkan gigi dan menamparnya. Puff! Wyatt menamparkan Thea begitu keras sebelum dia jatuh ke tanah. Dia berjalan berkeliling. Dia cukup puas dengan tamparan itu. Itu adalah kepuasan yang tak terlukiskan. Ketika Wyatt melihat Thea bangun, dia menamparnya lagi. Hal ini membuat Thea sangat pusing. Pipinya dari rasa sakit dan wajahnya mulai membengkak. Tidak buruk, pukul terus. Jangan berhenti sampai aku menyuruhmu, katanya. Harvey memerintahkan dengan ringan. Wyatt tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa melawan rasa takutnya dan terus menamparkan Thea. Prak, prak, prak. Puluhan tamparan yang diterima Thea telah merusak rias wajahnya. Wajahnya sangat bengkak sehingga dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Yvonne, yang menonton dari belakang, tidak tahan lagi. Takut dipukuli sampai mati. Dia mengangkat alis dan berkata dengan dingin, CEO, itu sudah cukup. Harvey mengangguk dan menatap Tyson. Apakah kamu mendengar itu? Sudah cukup. Tyson menendang punggung Wyatt, menyebabkan dia jatuh berlutut. Wyatt terdiam, tapi tersenyum lega. Melihatnya, Harvey bergumam, lumayan, aku cukup puas. Sekarang mereka berdua harus merangkak keluar dari kantor ini maka saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Petik 2. Thea menyentuh wajahnya yang bengkak dengan hati-hati. Apa kau ingin aku menyeretnya keluar? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu mengingat statusnya? Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Wyatt merangkak maju dan dia berkata dengan cepat, sayang, karena CEO kita baik hati, kita harus merangkak keluar. Wyatt terlalu takut untuk diserang. Tyson lagi, jadi saya akan menggunakan metode apapun yang saya bisa untuk keluar dari tempat ini. Hati Thea menjadi ringan, tapi dia memucat melihat ekspresinya, dingin di wajah Harvey. Harvey masih memiliki gaya pewaris perusahaan York. Citranya dari 3 tahun lalu telah digantikan oleh citra baru dan menakutkan ini. Thea berlutut perlahan, bingung. Wajahnya merah karena malu saat dia perlahan merangkak sedikit ke arah pintu. Wyatt mengikutinya dengan wajah memar. Ketika mereka berdua merangkak ke pintu, Harvey berteriak, bantu aku menyampaikan pesan, ya. Beritahu orang yang berada di balik semua ini bahwa, jika seseorang dari keluarga York berani mengambil setengah langkah ke Naomi, aku akan menghancurkan kakinya. Juga, jika saya mendengar gosip tentang saya akan memberi Anda lebih banyak pukulan untuk ini terus milik Anda. Pintu kantor CEO terbanting menutup. Thea terhuyung-huyung ketika dia mencoba untuk bangun. Wajahnya penuh ketakutan ketika dia meninggalkan gedung, melompat ke arah Bentley-nya seperti kelinci. Dia menghela nafas begitu dia masuk ke dalam mobil, dan kemudian dia berbalik dan menendang Wyatt, berkata, sampah. Kenapa aku ditinggalkan dengan sampah sepertimu? Merangkak hanya karena Beatrice Stardo itu memintamu. Bibi Thea, jika kita tidak merangkak, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Wyatt hampir menangis, merasa patah hati saat melihat kemarahan Thea yang membara. Dia mengerti dengan baik, tetapi dia tidak bisa menerima bahwa dia harus merangkak keluar dari kantor Harvey karena kesombongannya, untuk pemukulan.
Dia menendang Wyatt beberapa kali lagi dan dengan marah menegurnya, sampah yang tidak berguna. Mulai sekarang, kamu akan patuh duduk di rumah. Jika kamu berani mempermalukanku lagi, aku akan menghancurkan kalian berdua, kaki kalian berdua. Sementara itu, Harvey secara pribadi membawa Ivene dan Wendy ke rumah sakit Naomi. Ella Graves penasaran melihat kedua wanita itu berdiri bersebelahan, dari Harvey. Ada yang salah dengan dia. Apakah dia memiliki begitu banyak wanita cantik di sisinya dan apakah mereka semua dipukul? Apa yang terjadi? Bab 318. Setelah studi mendalam oleh Ella Graves, diputuskan bahwa cedera Ivene Xavier tidak terlalu serius. Saya hanya perlu istirahat selama 10-15 hari dan dia akan sembuh total. Cedera Wendy Sorrell juga tidak serius. Dokter Ella dia menghitung bahwa dia hanya perlu 3 hari istirahat. Namun, keduanya tidak bisa pergi bekerja di kantor. Mereka harus pulih di rumah. Ivene setuju bahwa dia dan Wendy harus beristirahat. Dan membiarkan luka mereka sembuh. Harvey harus mengurus sendiri urusan perusahaan York saat ini. Seminggu kemudian, Wendy kembali bekerja. Ivene masih butuh istirahat beberapa hari lagi. Wendy sedikit memahami pekerjaan rumah Ivene, jadi di bawah instruksi darinya, dia untuk sementara mengambil alih pekerjaannya. Di kantor CEO, Harvey sedang melihat beberapa dokumen ketika Wendy mengetuk pintu dengan hati-hati dan akan masuk. Dia memberinya kartu undangan dan berkata, Direktur Eksekutif, keluarga Nicewell di ibu kota akan menyelenggarakan pameran barang antik di sini di Naomi. Dikabarkan sebagai miliknya sendiri. Master Nicewell yang mengaturnya. Ini adalah undangan yang mereka kirimkan. Apakah Anda ingin berpartisipasi di dalamnya? Harvey bingung. Bukankah Rosalie Nicewell mengatakan bahwa mereka akan kembali ke ibu kota dalam beberapa hari? Mengapa mereka tiba-tiba mengorganisir sesuatu seperti pameran barang antik? Setelah Wendy meninggalkan kantor, Harvey menelepon Rosalie. Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Nicewell, mengapa keluarga Anda tiba-tiba ingin mengadakan pameran barang antik di sini di Naomi? Di ujung telepon yang lain, Rosalie gugup akhirnya menerima telepon Harvey. Jantungnya berdegup kencang. Apakah dia mengabaikanku karena aku tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya? Jika saya tidak menekan saya kakek untuk mengatur pameran barang antik ini, bahkan saya tidak akan menentukan kapan itu akan keluar. Sebenarnya, Harvey begitu sibuk dengan urusan perusahaannya sehingga lupa bahwa Rosalie akan pergi dari kota. Setelah menenangkan diri, Rosalie dengan dingin menjawab, kakek secara kebetulan menemukan barang antik yang berharga di sini di Naomi, dan dia juga bertemu dengan seorang kenalan lama. Jadi dia memutuskan untuk mengadakan pameran. Bukankah pameran barang antik seperti ini menarik perhatianmu? Kalau begitu, bolehkah aku meminta kakekku untuk mengirimimu undangan? Keluarga Nicewell belum mengetahui bahwa dia adalah kepala sekolah. Harvey bermain dengan kartu undangan di tangannya. Tampaknya eksekutif perusahaan York itu. Setelah merenungkan situasinya, Harvey tersenyum dan berkata, Anda dapat membantu saya melapor ke Master Nicewell. Saya tidak memerlukan kartu undangan. Saya akan mampir untuk Anda ketika saatnya. Oke, kalau begitu kamu harus ingat untuk datang. Berjanji, kata Rosalie dan segera mengakhiri panggilan. Dia takut Harvey akan menentang kata-katanya. Rahang Harvey jatuh. Apa yang terjadi? Dia menghormati Sane Nicewell, tetapi tidak datang mengunjunginya untuk menyambutnya karena dia sibuk. Ini adalah waktu yang tepat untuk menghadiri pameran barang antik ini. Barang antik, dia tidak terlalu memikirkannya setelah itu. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat Mandy Zimmer duduk di sofa, itu sangat aneh. Akhir-akhir ini, hubungan Harvey dan Mandy sedingin balok es. Mereka stagnan dan sepertinya tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri. Dari mereka hampir tidak terlihat. Harvey hendak mengatakan sesuatu, tetapi Mandy bangkit dari sofa, tiba-tiba dan berkata dengan acuh tak acuh, kita harus pergi ke rumah kakek, pagi ini. Ada reuni keluarga. Setelah mengatakan itu, Mandy tidak menatap Harvey lagi dan dia menoleh dan meninggalkan. Jelas bahwa dia telah menunggu Harvey hanya untuk menyampaikan pesan itu. Tidak ada aktivitas khusus dalam keluarga Zimmer. Proyek mal juga berkembang pesat. Master kelas 2 dan 3 tidak memiliki kemungkinan menerima undangan.
Zimmer mungkin ingin menghadiri pameran barang antik yang diselenggarakan oleh Sane. Keluarga Naiswell adalah keluarga kelas 1 di ibu kota dan mereka terkenal di seluruh Luz del Sur. Tidak ada orang yang bisa menghadiri pameran barang antik yang diselenggarakan oleh keluarga kelas atas. Di Niumhi hanya keluarga kelas 1 dan mereka berhasil dalam bisnis mereka. Keluarga kedua dan keluarga Zimmer sekarang memiliki proyek mal, jadi saya memiliki kesempatan untuk naik sebagai keluarga kelas 1 di Niumhi. Ini akan menjadi kesempatan emas bagi keluarga Zimmer untuk menghadiri pameran barang antik ini dan bertemu dengan masyarakat kelas atas dan orang-orang yang datang dari ibu kota. Harvey diundang ke pameran barang antik. Bagi keluarga Zimmer, ini adalah kesempatan unik. Keesokan harinya, ketika dia tiba di desa Zimmer, guru Zimmer membicarakannya. Keluarga Naiswell adalah keluarga kelas 1 yang terkenal di Luz del Sur. Keluarga kelas atas ini menyelenggarakan pameran barang antik sekali seumur hidup di Niumhi. Ini akan menjadi kegiatan berskala besar bagi masyarakat. Hanya kelas atas orang-orang kelas atas dapat hadir. Master Zimmer tampak sedikit putus asa, tetapi berkomentar, mengapa? Apa keluarga Zimmer harus menemukan cara untuk menghadiri pameran ini? Bab 319. Anggota keluarga Zimmer saling memandang. Pernah mendengar tentang itu dan bahkan mendengar bahwa Naiswell secara resmi mengundang CEO baru dari perusahaan York untuk berpartisipasi dalam pameran barang antik. Semua keluarga kelas 1 Niumhi telah menerima undangan ke acara tersebut, keluarga Zimmer tidak. Seharusnya karena mereka telah pergi tanpa diketahui oleh keluarga Naiswell. Keluarga Naiswell adalah keluarga paling berkuasa di kota provinsi. Oleh karena itu, semua keluarga harus mengagumi mereka jika mereka ingin tinggal di Niumhi. Merupakan kehormatan besar untuk menerima undangan dari mereka. Meskipun keluarga Zimmer telah pencapaian sesuatu yang penting tahun ini, mereka masih harus berusaha lebih keras jika mereka ingin keluarga Naiswell menganggapnya serius. Meskipun keluarga Zimmer berpikir demikian, guru Zimmer tidak menuju. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja dan berkata, semuanya, kami akhirnya membuat beberapa pencapaian tahun ini. Proyek mal, serta kerjasama dengan perusahaan York, menunjukkan meningkatnya status keluarga Zimmer. Meskipun Naiswells dari peringkat tinggi, mereka tidak bisa melihat kita dari balik bahu. Namun, kita tidak boleh berprasangka buruk. Zack Mandi akan mengunjungi Master Naiswell atas nama keluarga Zimmer. Saya mendengar Anda tinggal di sebuah villa di daerah yang indah. Meskipun Master Zimmer sangat tertarik dengan pameran barang antik, saya tidak akan pernah melihatnya secara langsung, karena saya tahu kemungkinan Sane Naiswell bertemu dengannya sangat kecil. Dia adalah citra keluarga Zimmer. Jika seorang bawahan akan menemuinya dan ditolak, tidak ada yang perlu dipermalukan. Namun, jika dia yang ditolak, reputasinya bisa hancur. Zack tidak senang mendengar ini. Tuan Zimmer, bukankah saya telah setuju dengannya ketika dia meminta untuk menjadi direktur eksekutif, dan sekarang Anda ingin dia berurusan dengan sesuatu yang begitu memalukan? Dia adalah wakil CEO keluarga Zimmer, bagaimana dia bisa malu seperti ini? Namun, karena itu adalah perintah dari Master Zimmer, dia tidak berani menolak secara langsung. Zack dengan licik membalas, kakek, aku melakukan apa yang Anda telah memberitahu saya. Saya telah belajar keras dan membiasakan diri Zimmer dan juga menunjukkan ketulusan Anda. Bisnis perusahaan akhir-akhir ini. Aku takut aku tidak akan bisa pergi sementara itu. Kakek, Mandi adalah tokoh sosial keluarga Zimmer. Mengapa Anda tidak membiarkan dia pergi? Selain itu, Harvey lebih baik menemaninya. Itu tidak berguna dan terbiasa dengan hal-hal memalukan seperti itu. Bahwa mereka berdua pergi. Bahkan jika mereka ditolak, keluarga Zimmer tidak perlu merasa malu, Queen dengan cepat mengatakan untuk mencegah tanggung jawab jatuh padanya. Mereka harus pergi dengan niat terbaik ketika mereka pergi menemui Master Naiswell. Master Zimmer memilih Zack dan Mandi karena keduanya bisa mewakili kehendak keluarga, namun, di mata Master Zimmer, Harvey tidak memenuhi syarat untuk tugas seperti itu, dikenal sebagai sampah di Niumhi. Jika keluarga Naiswell mengetahui bahwa keluarga Zimmer telah mengirim orang yang tidak berguna seperti dia, mereka mungkin merasa tersinggung. Queen, apakah kamu sengaja berusaha agar keluarga Zimmer tidak diundang ke pameran barang antik? Tanyanya dingin pada Pak Zimmer. Queen tiba-tiba merasa putus asa dan berbisik dengan cepat, kakek, maafkan aku.
Itu jelas bukan niatku. Zack bertanya sambil tersenyum, Mandi, saya pikir Anda harus pergi. Anda bahkan mendapat investasi dari perusahaan York. Tidak seharusnya tidak ada masalah jika Anda pergi, kan? Dia tahu betul bahwa tidak ada keluarga kelas 2 yang dia undang. Jika demikian, bahkan jika mereka dikunjungi pribadi ke Nice Wells, kemungkinan besar akan menolak. Karena itu sangat memalukan, mengapa dia mempermalukan dirinya sendiri? Bisa pergi ke Mandi untuk pergi dan memakan kata-katanya. Bagaimanapun, Mandi akan bertanggung jawab penuh jika mereka gagal. Zack masih khawatir karena dia tidak punya alasan untuk menyerang Mandi. Master of the Zimmer mengangguk sedikit ketika dia melihat Mandi, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, Mandi, bagaimana menurutmu? Meskipun dia meminta pendapat Mandi, implikasinya tidak bisa dihindari. Mandi menghela napas, tahu dia tidak bisa menolak. Memikirkannya beberapa saat dan kemudian berkata, Kakek, saya akan mengunjungi Nice Wells atas nama keluarga Zimmer. Saya akan melakukan yang terbaik, tetapi saya tidak bisa memastikan tugas berhasil. Zack tahu betapa sulitnya kali ini. Namun, ketika Mandi setuju untuk pergi, segera mengambil kesempatan untuk menunjukkan bahwa Mandi harus berkompromi. Tidak, Mandi. Anda sekarang adalah manajer proyek di pusat, iklan keluarga Zimmer, dan juga CEO. Anda adalah bagian dari manajemen puncak dan Anda juga orang yang ditampilkan. Tentu saja Anda dapat membantu keluarga Zimmer untuk ambil kesempatan ini, kan? Mandi mengerutkan kening dan menjawab, Zack, apa maksudmu? Bab 320. Zack tersenyum dan berkata, saya tidak ingin mengatakan apa-apa. Hanya saja Anda melakukannya dengan sangat baik sekarang. Anda dapat memecahkan banyak masalah. Sepele ini seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Ya, Zack benar, orang paling kuat di keluarga Zimmer. Lagi pula, Andalah yang mendapatkan investasi perusahaan York di Niumi. Petik 2. Jika Mandi pergi, dia pasti akan berhasil. Mandi, kami tidak berusaha membuatmu stres. Terkadang tekanan itu bisa menjadi motivasi, loh. Petik 2. Mandi terdiam. Zack sengaja mempersulit Mandi. Banyak anggota keluarga Zimmer juga setuju dengannya setelah mendengar saran seperti itu. Singkatnya, dia tidak ingin berurusan dengan hal-hal memalukan seperti itu. Terlebih lagi, Mandi belakangan ini sangat ketat dengan pengelolaan keuangan perusahaan, dapat menggunakan keuntungan perusahaan dan sudah terbiasa. Karena itu, mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menyerang Mandi. Semuanya, diam, hadiah, hanya Master Zimmer yang tahu betapa pentingnya bisnis ini bagi semua orang. Master Zimmer biasanya membantu Zack menekan Mandi, tetapi hari ini dia mengubah sikapnya. Dia menatap Mandi dan berkata, Mandi, pergi dan berikan yang terbaik darimu. Bahkan jika kamu gagal, aku tidak akan menyalahkanmu. Ini karena Zimmer yang lebih tua tahu bahwa jika Mandi bersedia pergi, mereka mungkin masih punya kesempatan. Namun, jika dia memaksanya dan dia menolak untuk pergi, maka keluarga Zimmer tidak akan memiliki kesempatan. Meskipun saya tidak puas dengan Mandi, dia harus meyakinkannya. Mandi berada dalam situasi yang canggung. Semakin banyak Master Zimmer bertindak, semakin stres dia. Saya tahu bahwa ia gagal, Zack dan yang lainnya akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengambil keuntungan. Bahkan kakeknya yang merawatnya saat ini dengan ramah akan mengubah sikapnya lagi. Lagi pula, hal semacam ini sudah berlangsung lama sekarang. Lilian mengerucutkan bibirnya kesal. Ini jebakan, dan semua orang mendorong Mandi ke arahnya. Tak satu pun dari mereka dia bersedia membantunya. Kakek, aku. Tepat ketika Mandi akan berbicara lagi, Harvey tiba-tiba menghela nafas dan berdiri. Tuan Zimmer, lepaskan aku. Harvey tampak tenang. Meskipun tidak memiliki minat sedikit pun untuk membantu keluarga Zimmer, bukan aku ingin Mandi mengalami kesulitan. Semua orang langsung tertawa mendengarnya. Tahukah kamu di mana dia berdiri? Biarkan dia bertemu dengan Master Nicewell atas nama keluarga Zimmer. Sesuatu yang mencurigakan pasti terjadi jika mereka tidak membuangnya. Harvey, sepertinya kamu lupa membawa otakmu ketika kamu keluar hari ini. Biarkan kamu pergi. Tidakkah menurutmu itu memalukan bagi keluarga Zimmer? Pada saat itu, tidak hanya keluarga Zimmer yang akan merasa malu. Kamu bahkan dapat menyinggung Nicewells di kota provinsi. Siapa yang dapat memikul tanggung jawab itu? Petik 2. Kamu sangat bodoh dan bodoh.
Apakah Anda pikir Anda dapat mewakili keluarga Zimmer? Petik 2. Ya, kamu hanya menantu terpelihara dari keluarga Zimmer. Naiswell berpikir kami tidak tulus, akibatnya tidak terpikirkan. Zack bangkit dan tersenyum dingin sambil berkata, "Hai Harvey, akhir-akhir ini kamu sangat arogan. Apakah karena Mandy telah memenangkan kekuasaan baru-baru ini? Apakah Anda pikir Anda telah menjadi orang penting dalam keluarga Zimmer? Anda hanya menantu hidup atau Vivid. Mengapa Anda ikut campur dalam semua urusan kami? Harus membiarkan Anda menjadi CEO keluarga Zimmer." Petik 2. Ekspresi Master Zimmer menjadi gelap setelah mendengar kata-kata itu. Zack mengisyaratkan bahwa jika dia tidak membiarkan dia menjadi direktur eksekutif, menantu ini akhirnya bisa mendapatkan segalanya dari keluarga Zimmer. Zack sangat berani. Dia bahkan berani mengatakan sesuatu seperti itu. Tuan Zimmer tidak berbicara. Sebaliknya, dia ingin melihat bagaimana Zack akan menangani masalah ini. "Harvey, kamu pria yang luar biasa. Kamu berbicara seperti kamu diundang." Harvey berkata dengan acuh tak acuh. "Seperti yang Anda katakan, saya bukan anggota keluarga Zimmer. Saya diundang oleh keluarga Naiswell untuk berpartisipasi dalam pameran barang antik, tetapi itu tidak berarti keluarga Zimmer juga diundang, bersedia mencoba untuk keluarga Zimmer, demi Mandy." Queen menutup mulutnya sambil menahan tawa. "Dia membuatku gila. Dia sangat pandai pamer penampilannya ke acara. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu banyak pamer?" Petik 2. "Memang, saya diundang, dan itu adalah yang termuda dari Naiswells yang dia mengundang saya," kata Harvey dengan tenang. Petik 2. "Hahaha, York, apakah Anda dapat mengatakan bahwa kartu undangan Naiswell dikirimkan ke kantor Anda? Kami akan mempercayai Anda. LOL. Apakah Anda secara pribadi diundang?" Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 321. "Harvey, kamu pikir kamu siapa? Seorang taipan, seorang eksekutif bisnis tingkat tinggi atau orang yang memiliki kata terakhir dalam apa sisanya? Apakah Anda mengatakan bahwa Rosalie mengundang Anda? Anda membayangkan sesuatu." Petik 2. "Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah CEO dari perusahaan yang mereka olok-olok?" Menantu penunduk ini terlalu nakal. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Namun, Harvey sangat tenang menghadapi godaannya. Saya tahu betul bahwa dia tidak membual atau bercanda. Saat itu, hanya Mandy yang mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap Harvey. "Aku punya perasaan bahwa Harvey tidak sedang pamer. Dia tidak akan pernah membual tentang sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Dia telah mengidentifikasi puncak pendarat, Pegunungan Rocky, dalam pelelangan. Dia bahkan membuat taruhan dengan Rosalie, jadi dia meminta bantuannya. Jika Mandy mempertimbangkan hal itu, maka masuk akal jika Rosalie mengundangnya ke acara tersebut. Namun, Mandy agak bingung. Sebuah keluarga yang sangat dikenal sebagai Naiswells digunakan untuk bertindak berdasarkan kepentingan mereka dan tidak membuat keputusan berdasarkan preferensi seseorang. Meskipun Harvey memiliki beberapa keterampilan yang membuatnya menonjol dalam beberapa hal, secara logis seharusnya tidak pantas dipilih untuk berpartisipasi dalam acara penting seperti itu. Keluarga Naiswell telah mengundang semua keluarga kali ini Niumhi perusahaan besar dan terkenal. Bahkan orang-orang itu diundang oleh keluarga Naiswell melalui kartu undangan, dan Rosalie tidak mungkin mengundang mereka secara pribadi. Di masa lalu, Mandy akan mendukung Harvey, tapi kali ini tidak berhasil. Dia hanya diam mendengarkan sinisme keluarga Zimmer, yang tidak berguna, seorang pria simpanan yang tinggal di rumah mertuanya dan mencari suami lain yang bisa membantunya. Zack dapat menyadari bahwa hubungan antara keduanya telah berubah, dan tatapannya menjadi lebih dingin dan lebih tanpa ekspresi. Bab 322. Sepertinya Mandy hendak menyingkirkan suaminya. Zack sangat memperhatikan semua yang terjadi saat itu. "Kakek, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan Harvey melanjutkan kebodohannya? Mungkin seseorang memberinya perintah untuk menyabotase masalah ini. Hanya dengan begitu, apakah itu tidak akan mempengaruhi prestise seseorang di keluarga Zimmer?" Saran Zack dengan licik. Lagi, Tuan Zimmer memandangnya dengan dingin. Ini menunjukkan betapa tertutup dan tidak masuk akalnya Zack, karena jelas-jelas dia terus menunjuk ke arah Mandy. Namun, Zack juga bisa benar. Mungkin Mandy mau memerintahkan Harvey untuk melakukannya. Pada saat itu, patriark keluarga,
Master Zimmer, penghargaan. Dia diam-diam tidak mempercayai Mandy. Dia tanpa sadar menatap Harvey dengan dingin dan berkata, Harvey, ini adalah tempat untuk mendiskusikan masalah bisnis. Jika niat Anda adalah membuat sirkus dan merusak acara, Anda bisa pergi. Harvey dengan tenang menjawab, Tuan Zimmer, Anda mungkin berpikir bahwa saya bercanda, tetapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Zack menggerutu setelah dia berbicara dengan Harvey dengan tidak sabar, saya benar-benar tidak tahan lagi. Anda katanya diundang oleh Nona Nicewell, yang termuda dari Nicewell. Bagaimana dengan penampilanmu? Tidakkah kamu melihat ke cermin? Kamu harus tahu, kan? Harvey hanya berkata pelan, mungkin orang Nicewell menyuruhku. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, penghargaan. Apa yang mereka hargai dari Anda? Zack memijat pelipisnya, membuat gerakan seolah-olah itu menyakiti. Queen memandang Harvey dengan mencemooh dan mengejek, Harvey, tidak berguna dengan didukung oleh keluarga istri Anda, atau mungkin dengan fakta bahwa Anda dapat menyiram toilet. Mungkin mereka hanya menghargai bahwa Anda seorang pria. Jangan bilang keluarga Nicewell berniat menjadikan Anda masuk keluarga mereka, dan menjadi menantunya juga. Zack mencemooh sambil berkata, bagaimana Anda bisa masuk ke keluarga Zimmer? Untungnya, Anda mengucapkan kata-kata ini saat Anda berada di hadapan kami. Jika dikatakan di depan umum, keluarga Zimmer akan menjadi yang terbesar membuatku menertawakan semua Niumi. Tidak, sebaliknya, dari seluruh kota cahaya di selatan. Tutup mulutmu. Saya merasa mual ketika saya mendengar Anda berbicara. Pernahkah Anda melihat di cermin? Apakah Anda tahu bagaimana penampilan Anda? Anda menyinggung mata. Tidak, kami tahan melihat Anda. Jadi bisakah Anda berhenti mengatakan hal-hal yang membuat kami jijik? Tolong. Harvey mengabaikan pasangan itu dan menyapa Guru Zimmer. Tuan Zimmer, apakah Anda yakin tidak membutuhkan bantuan saya? Yang dia jawab, kami tidak membutuhkan kebaikanmu. Keluarga Zimmer tidak pernah tenggelam sampai meminta menantu laki-laki untuk membantu mereka. Petik 2. Bab 323. Harvey menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya. Dia memandang Mandy, merasa sedikit kesal. Kalau saja sikapmu akan berbeda. Tidakkah kamu mengerti mengapa aku bangun? Harvey sedikit terkejut, memahami pikiran mereka. Beberapa hari yang lalu Mandy pergi diam-diam menemui Ella. Ketika dia melihat wanita itu, wajah yang mempesona dan cantik, saat merawat semua pasien dengan hati-hati, dia merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk jantung. Dalam keadaan seperti itu, aku tidak bisa menghadapi Harvey secara mutlak, dia juga tidak bisa mengatakan padanya bahwa itu baik untuknya. Dikatakan bahwa ketika wanita sedang jatuh cinta, IQ mereka adalah 0. Namun, ketika mereka cemburu, IQ mereka menjadi negatif. Tidak diragukan lagi, alasan yang jelas adalah bahwa Mandy telah menganggap Harvey sebagai miliknya selama 3 tahun terakhir. Bagaimana dia akan menyerahkan miliknya? Tidak bisakah kamu menjelaskannya, meskipun aku tidak memberimu kesempatan untuk melakukannya? Tidak bisakah kamu menjelaskannya, meskipun aku tidak memintamu? Apakah kamu akan melakukannya? Master Nicewell atas nama keluarga Zimmer. Ingatlah untuk rendah hati dan sopan. Saya sudah menyiapkan hadiah. Mereka akan senang, kata Master Zimmer akhirnya tanpa memberi siapapun kesempatan untuk membantah. Pada saat itu, beberapa pelayan masuk, yang tampak sedikit terkejut. Mereka membungkuk kepada Master Zimmer dan berkata, Guru, seseorang datang dan mengatakan itu dari Nicewells. Haruskah kita membiarkan dia lewat? Master Zimmer berdiri tiba-tiba. Sudah kehabisan kata-kata, Nicewell. Mereka ada di sini. Kenapa orang-orang Nicewell tiba-tiba datang ke Villa Zimmer? Mungkinkah? Master Zimmer sangat senang memikirkannya dan berkata, undang mereka untuk masuk segera. Petik 2 titik. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya mengenakan jas datang. Dia datang ke kamar dengan kartu undangan di tangan. Seluruh keluarga Zimmer terkejut melihatnya. Apakah itu dari Nicewells? The Nicewells dari ibu kota provinsi. Mereka bahkan mengirim seseorang untuk mengirimkan kartu undangan sendiri. Masalah yang membuat Master Zimmer disibukkan sedang diselesaikan sekarang. Apakah keluarga Zimmer berhak menerima undangan dari keluarga Nicewell? Jika demikian, ini menunjukkan bahwa keluarga The Zimmer semakin dekat menjadi keluarga gengsi.
Tuanku mengatakan keluarga Zimmer memiliki bakat. Ya, saya datang untuk membawa kartu undangan. Kepada siapa saya harus memberikannya? Pria parubaya cukup informal, hanya fakta dikirim oleh keluarga Nicewell memberinya aura bermartabat yang tak dapat disangkal. Itu adalah keluarga kelas 1 dari ibu kota provinsi. Bahkan jika dia hanya anjing keluarganya, keluarga biasa tidak ada bandingannya dengan mereka. Betapapun tidak sopan sikapnya saat itu, keluarga Zimmer tidak peduli. Orang ini berasal dari keluarga kelas 1, bahkan kentutnya akan tercium seperti aroma terbaik. Jadi tidak ada yang buruk dalam sikapnya yang arogan dan percaya diri. Jika terlalu hormat, semua orang akan meragukan identitasnya. Zack mendekat dengan bersemangat dan hendak menerima kartu undangan. Ketika Master Zimmer yang berada di belakangnya tiba-tiba berteriak, "Zack, pergi." Zack bingung sejenak. Apakah kakek tidak lagi menginginkannya seperti dulu? Mengapa dia meminta Anda untuk menjauh dari jalannya? Dia melihat Master Zimmer mendekati pria itu saat dia gemetar sebelum aku sempat memikirkannya. Kemudian dia mengambil kartu undangan dengan hormat dan berkata, "Terima kasih Guru Nicewell telah memberi kami kesempatan ini. Ini adalah hadiah kecil, tolong terimalah." Dia melambaikan tangannya dan sekretarisnya datang dengan sebuah kotak hadiah dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Pria itu terkejut. Ketika Guru Nicewell memberinya perintah, dia menyuruhnya untuk memperlakukan keluarga Zimmer dengan baik. Pada awalnya dia mengira keluarga Zimmer mampu. Tapi emosinya itu, dia mengangkat kartu undangan dengan antusias. Berperilaku baik, ternyata keluarga Zimmer hanya mengecewakan. Dia bisa melihat sekilas bahwa keluarga Zimmer tidak berfungsi dan rasa hormat mereka terhadap hierarki dalam keluarga tidak memadai antara lain. Hadiah tidak perlu. Kami tidak membutuhkannya. Pria parubaya itu tersenyum dan melanjutkan berkata, ada juga beberapa persyaratan mengenai pameran barang antik di kartu undangan. Jangan lupa untuk membacanya. Tidak bagus jika kamu melanggar aturan Nicewell. Setelah berbicara, pria parubaya itu pergi dengan tatapan menghina. Master Zimmer tidak peduli sama sekali bahwa itu. Baginya, ini menunjukkan bahwa keluarga Nicewell memberikan perhatian yang besar kepada keluarga Zimmer dan menganggapnya serius. Bab 324. Master Zimmer gemetar saat dia memegang kartu undangan di tangannya. Dia tidak bisa tenang bahkan ketika pria itu pergi. Keluarga Nicewell pernah mengadakan pameran barang antik serupa di Niumi. Pada kesempatan itu, keluarga Zimmer telah memikirkan banyak cara untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Namun, mereka telah dihina dan ditolak. Itu selalu ada di pikiran Master Zimmer, jadi saya ingin berpartisipasi kali ini. Keluarga Nicewell telah mengirim seseorang untuk mengantarkan kartu nama, undangan, yang merupakan prestasi bagi keluarga Zimmer. Di antara keluarga kelas 2 Niumi, hanya keluarga Zimmer bisa mengambil lompatan itu. Master Zimmer yang bersemangat berkata, kami akhirnya berhasil. Kami akan menjadi keluarga kelas 1. Kami telah diakui oleh keluarga Nicewell. Zack juga sangat bersemangat. Dia berkata, kakek, lihat apa persyaratannya. Kita harus mengikutinya sampai selesai. Meskipun dia sekarang adalah wakil CEO keluarga Zimmer, saya masih harus rendah hati di depan kelas keluarga kelas 1 itu, bertemu ketika dia masih muda. Bahkan jika Anda telah memesan kamar sebelumnya atau menyukai seorang wanita, dia hanya bisa memandangnya dan tersenyum diam-diam dengan hormat. Kadang-kadang dia bahkan harus membayar biaya orang ini agar terlihat baik. Betapa memalukan. Bagaimana Zack yang sombong bisa menerimanya? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena keluarga Nicewell lebih kuat daripada keluarga Zimmer. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah tetap diam dan menanggung semuanya. Zack melihat di kartu undangan ini harapan untuk menjadi pewaris keluarga kelas 1. Tidak peduli situasinya. Apalagi jika itu membantu menentukan status keluarga Zimmer, siapa lagi di Niumi yang berani membiarkannya menjadi budak. Master Zimmer dengan hati-hati membuka kartu undangan sambil berkata, ya. Persyaratan ditunjukkan pada kartu undangan, termasuk kode berpakaian dan etiket yang harus diikuti. Yang penting adalah ada 10 kursi yang disediakan untuk keluarga kita selangkah lebih dekat untuk menjadi keluarga kelas 1. Zimmer, ini menunjukkan bahwa 10 orang dari keluarga Zimmer mereka bisa berpartisipasi dalam pameran barang antik.
10 orang. Itu jumlah orang yang diundang untuk keluarga first class dari Niumi. Saya tidak pernah berpikir bahwa Nicewell menganggap kami begitu tinggi. Zack tergerak melihat isi kartu undangan. Perlakuan istimewa seperti itu menunjukkan naiknya status keluarga Zimmer. Patriark Zimmer tertawa sampai gigi palsunya hampir rontok dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Suatu hari, keluarga Zimmer dihargai oleh keluarga Nicewell. Tampaknya, proyek untuk pusat perbelanjaan. Selanjutnya, di antara semua, kakek keluarga Nicewell harus menganggap kami serius. Kami memiliki potensi. Mereka tahu bahwa kita dapat melakukan hal-hal besar. Karena keluarga dan bisnis Niumi, hanya kami, keluarga Zimmer. Kami dapat terus bekerja sama dengan perusahaan York. Keluarga York adalah keluarga terpenting di Ciudad Luz del Sur, jadi bahkan orang Nicewell pun harus mengagumi mereka. Jadi bagaimana mereka tidak serius? Zack berkata dengan percaya diri, melupakan mengapa selesaikan rasa tidak amanmu sebelumnya. Queen berkata sambil tersenyum, kakek, kita tidak bisa terlalu lancang. Kerjasama dengan York tidak berarti apa-apa. Keluarga Zimmer pasti akan naik lebih tinggi di masa depan. Mungkin suatu hari kita bisa berada di sebelah York. Keluarga Nicewell melihat itulah yang mereka undang kami. Master Zimmer tersenyum. Meskipun saya tahu bahwa kata-kata Queen dilebih-lebihkan, saya terlalu senang untuk menyela. Kakek, saya mendengar bahwa CEO baru perusahaan York juga akan berpartisipasi dalam pameran barang antik ini. Kita dapat menemukan kesempatan untuk bertemu dengannya. Saya juga akan menemukan cara untuk lebih dekat dengannya. Queen menggigit bibirnya, dengan sedikit nakal. Jelas apa yang dia pikirkan untuk dilakukan. Master Zimmer tertawa dan berkata, bagus. Anda adalah yang terbaik di antara para gadis. Dari keluarga Zimmer yang belum menikah. Jika kamu bisa melakukannya, kamu dapat yakin akan dukunganku. Queen berkata dengan keras sambil menatap Mandi. Terima kasih, kakek. Saya pasti akan mengambil kesempatan ini. Petik 2. Kemudian Queen berjalan ke arahnya dan berkata lebih keras lagi, idiot. Saya tidak peduli jika Anda memiliki sesuatu dengan CEO baru dari perusahaan York. Lagi pula, Anda sudah menikah, tetapi saya berbeda. Saya masih sendiri. Tunggu aku menjadi istri York terkuat, aku yakin aku akan menendangmu keluar dari keluarga Zimmer. Zack memandang Queen sambil berpikir. Sepertinya dia juga harus menjaganya. Saat itu, seluruh keluarga Zimmer tenggelam dalam pikiran mereka. Mereka sangat bahagia dan puas. Bahkan mereka tidak mengerti mengapa keluarga Nicewell mengundang mereka. Hanya karena status keluarga Zimmer. Itu benar-benar cukup. Kerjasama dengan perusahaan York. Sebuah proyek pusat komersial. Bab 325. Hal-hal ini tampaknya menjadi kemenangan yang signifikan di mata keluarga Zimmer, tetapi bagi keluarga Nicewell pencapaian ini tidak berarti apa-apa. Jika keluarga Nicewell menganggap keluarga Zimmer hanya untuk hal-hal sepele seperti itu, ini sama saja dengan meremehkan mereka. Alasan keluarga Nicewell mengirim undangan adalah untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Harvey. Meskipun Harvey mengatakan tidak perlu undangan formal, untuk keluarga yang penting dan berkuasa seperti keluarga Nicewell, saya akan melakukannya dengan sopan, mengikuti protokol formal yang biasa. Jika bukan karena dia, tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim keluarga Zimmer untuk melakukan kontak dengan keluarga Nicewell, mereka semua akan diabaikan. Keluarga kelas 2 seperti Zimmers, bahkan anjing Nicewell akan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Kakek, karena hanya 10 orang yang bisa berpartisipasi, maka kita harus memikirkan siapa yang harus pergi ke pameran barang antik ini, kata Zack ironis. Tidak ada keraguan bahwa mereka berdua berada di urutan teratas. Adapun sisanya, itu tergantung pada suasana hati Master Zimmer. Saat itu, semua anggota keluarga Zimmer sangat antusias dan bersemangat untuk pergi. Alasannya sangat sederhana, mereka menunggu untuk dipilih untuk hadir. Siapa yang akan mewakili keluarga Zimmer dalam partisipasi mereka di pameran barang antik kali ini akan diakui. Di dalam keluarga, Anda tidak bisa mengambil risiko terlihat buruk. Queen menyeringai dan berkata, kakek, jangan lupa tujuan kunjunganku kali ini. Dia akan mengajukan banding ke CEO baru dari perusahaan York, jadi saya harus tetap pergi. Master Zimmer tersenyum dan menjawab, jangan khawatir, kalian berdua. Saya akan mempertimbangkan yang terpilih dengan hati-hati.
Masalah ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Dia harus banyak berpikir tentang apa yang harus dilakukan dan membuat strategi untuk merencanakan kesalahan inspeksi. Zack memandang Harvey dan berkata dengan nada mengejek, "Kakek, saya tidak tahu siapa yang bisa pergi. Beberapa dari mereka yang hadir pasti tidak bisa. Misalnya menantu langsung. Karena dia bukan anggota keluarga Zimmer, Anda tidak berhak pergi." Petik 2. Dia, Guru Zimmer berkata dengan suara keras. "Apa hakmu? Saya tidak akan pernah bisa menghadiri acara penting seperti itu." Zack memandang Harvey dari atas ke bawah. Nadanya berbisa dan penuh, mengejek. Dia berkata, "Tapi kakek, jangan lupa bahwa dia diundang secara pribadi oleh yang termuda dari Nicewells. Bahkan jika dia tidak pergi bersama kami, dia akan ada di sana. Gratis, saya ingin menyaksikan momen itu dengan antusias. Di mana kita akan bertemu? Di kamar mandi." Zack mengisyaratkan bahwa satu-satunya cara seseorang seperti Harvey bisa hadir di pameran barang antik adalah sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyiram toilet. Setelah melihat bahwa Zack sangat senang mempermalukannya, Harvey tersenyum ringan dan berkata, "Kamu ragu? Harvey, terkadang aku mengagumimu. Tetapi bahkan sekarang, Anda masih berakting. Apakah Anda ingin saya mengekspos Anda selama acara? Hanya setelah itu kamu bisa berlutut dan mengakui bahwa kamu adalah sampah." Katanya dengan nada mengejek. Harvey tertawa acuh tak acuh dan menjawab, "Mengapa kamu begitu peduli? Begitu banyak jika saya bisa pergi. Apa bedanya jika saya pergi atau tidak?" Zack berseru, "Saya tidak tahan melihat orang-orang yang tidak berguna menjadi sombong. Harvey, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Jika Anda dapat berpartisipasi dalam pameran barang antik, saya akan berlutut di depan Anda. Tetapi jika Anda tidak pergi, kamu harus berlutut di depanku ketika kita bertemu lagi." Harvey tidak bisa menahan tawa. "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang secara sukarela memasuki mulut serigala. Apa yang saya coba lakukan?" Namun, Harvey tidak menolak tawaran baik Zack dan berkata dengan enteng, "Oke, karena Anda ingin bertaruh, saya setuju. Ya, jika seseorang tidak mengikuti kesepakatan, maka seluruh keluarga akan mati. Apakah tidak apa-apa?" Zack tersenyum dan berkata, "Ya, siapapun yang tidak mematuhi perjanjian itu akan membuat seluruh keluarganya mati. Tetapi kamu adalah satu-satunya yang tersisa di keluargamu, kan? Jika kamu mati, itu berarti seluruh keluargamu mati." Harvey tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi saat melihat ambisi Zack untuk menang. "Ada hal-hal yang tidak bisa kamu banggakan. Mungkin keduanya bahkan tidak sempat menyesalinya saat pekan raya. Master Zimmer tidak menghentikan mereka. Zack ingin memberi Harvey pelajaran, dan dia senang karenanya. Menurutnya, Zack pasti akan memenangkan taruhan ini. Sepertinya ide yang bagus untuk membiarkan Harvey berlutut di depan keluarga Zimmer, itu juga akan meredam arogansi Mandy. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.